Di pagi hari, cahayanya redup. Setelah bangun, Ye Xuan berlatih pedang sebentar, lalu duduk di bawah atap untuk memberi makan bola guntur. Bahan-bahan untuk memberi makan binatang roh muda pada diet binatang roh disiapkan sehari sebelum kemarin. Ye Xuan memurnikan ramuan spiritual yang dapat meningkatkan potensi binatang roh menjadi kekuatan obat dan memasukkannya ke dalam bahan-bahan, lalu meminta Guo Zitian untuk menggulungnya menjadi bola-bola. Awalnya Ye Xuan khawatir Lei Qiu tidak bisa makan makanan bergizi seperti itu, tetapi setelah memberinya makan, makhluk kecil itu sangat menyukainya dan akan merangkak ke telapak tangannya untuk mencari lebih banyak lagi setelah makan. Terlebih lagi, setelah hanya beberapa hari diberi makan, makhluk kecil itu menumbuhkan beberapa bulu dan tumbuh jauh lebih besar. Ye Xuan menjepit makanan burung dan memasukkannya ke mulut Lei Qiu. 1, 2, 3. Baiklah, baru jam 3 pagi. Lei Qiu tidak kenyang, jadi dia menggunakan kepalanya yang berbulu untuk mendorong telapak tangan Ye Xuan dan mencari makanan. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar halaman. Wang Xuaner masuk dengan cemas dan berkata, "Kakak senior Ye, Penatua Han dari Aula Pedang Kekaisaran ada di sini untuk menanyai kita." Titik titik titik. Titik titik titik. Han Xixiao. Ye Xuan bertanya dengan ragu. Ya, Wang Xuaner mengangguk. Kejahatan apa? Saya menguping di luar pintu sebentar. Dia mendengar bahwa Andalah yang mengganggu pedang terbang tingkat spiritualnya, dan dia memberitahu Penatua Fu bahwa dia ingin Anda keluar dan meminta maaf. Wang Xuaner memberitahu Penatua Fu semua yang telah didengarnya. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Terganggunya pedang terbangnya sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Meminjamkan pedang terbang tingkat spiritual kepada seorang murid terdaftar untuk berpartisipasi dalam persidangan sekte sudah cukup memalukan sejak awal. Sekarang setelah pedang terbang itu patah, dia masih punya keberanian untuk datang dan mempertanyakan kejahatannya. Sungguh orang yang tidak tahu malu, dia tidak terkalahkan. Ye Xuan sama sekali tidak merasa gentar terhadapnya, dan bertanya dengan santai apa sekarang. Apakah kamu ingin aku datang dan menanyaimu? Wang Xuaner menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tetua Fu mendorong Tetua Han kembali, tetapi untuk meredakan emosi Tetua Han, Tetua Fu memberikan Tetua Han beberapa botol pil Tianyuan, dan kemudian Tetua Han pergi. Setelah mendengarkan cerita Wang Xuaner, rasa sayang Ye Xuan terhadap Fu Danshan meningkat. Fu Danshan adalah tetua yang baik karena dia tahu cara melindungi murid-murid Akademi Dandao. Namun, Han Xixiao memeras beberapa botol Tianyuan dan darinya, yang membuatnya sangat tidak senang. Jika Han Xixiao tidak berjalan begitu cepat, Ye Xuan benar-benar ingin menghampirinya dan melawannya secara langsung. Wang Xuaner pergi setelah dia selesai berbicara. Tak lama kemudian, datanglah orang lain yang menanyakan arah. Dia adalah Luo Feipeng dari Akademi Tianwu. Semenjak ujian sekte berakhir, Luo Feipeng terus berlatih tangan penangkap naga dengan gila-gilaan, kemudian pergi ke aula kendali pedang untuk menantangnya setiap hari. Sebelum persidangan sekte, ia berlatih tangan menangkap naga, dan tak ada satu pedang terbang pun milik murid-murid yang setingkat dapat lolos dari tangannya. Namun, selama persidangan sekte, dia dirangsang oleh pedang Ye Xuan. Maka setelah ujian itu, ia mulai berlatih jurus menangkap naga dengan gila-gilaan. Setelah berlatih sekian lama, Luo Feipeng menantang semua murid yang bisa ditemuinya di aula kendali pedang sebelum akhirnya menemukan Akademi Dandao. Saat Luo Feipeng masuk, Hei Do sedang menembakkan bola guntur. Lei Qiu suka tidur siang setelah makan. Tubuhnya menjadi lebih besar dan bulat. Hei Do sangat kesal sehingga dia menginjak wajahnya dengan satu kaki. Begitu Luo Feipeng masuk, dia berteriak, Ye Xuan, aku ingin menantangmu. Sibuk. Ye Xuan duduk di depan meja kopi, tanpa mengangkat kepalanya, dan terus membolak-balik buku yang dipinjamnya dari Menara Tiansu. Luo Feipeng tercengang dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak punya jiwa seni bela diri sama sekali? Kamu bahkan tidak menerima tantangan itu. Ye Xuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, hatiku dalam seni bela diri adalah untuk menantang yang kuat, bukan untuk menindas yang lemah. Wajah Luo Feipeng langsung memerah, beraninya kau meremehkanku. Tidak perlu meremehkanmu, karena kamu sebenarnya tidak sebesar itu. Ye Xuan terus membaca sambil menundukkan kepala. Luo Feipeng mengepalkan tangannya, berteriak keras, dan meninju wajah Ye Xuan, tetapi berhenti sekitar 1 inci jauhnya. Bertarunglah denganku. Tangan penangkap nagaku pasti bisa menangkap pedang terbangmu. Teriaknya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Luo Feipeng sangat marah, tetapi dia masih menahan diri untuk tidak memaksakan gerakannya. Dia duduk di depan meja kopi dan bertanya, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan untuk membiarkanku melihat teknik pengendalian pedangmu lagi? Teknik pengendalian pedangku bukan untuk pertunjukan. Lagi pula, kamu tidak berlatih teknik pengendalian pedang, jadi tidak ada gunanya menontonnya. Sebenarnya,
Ye Xuan merasa bahwa Luo Feipeng memiliki karakter yang baik dan cepat bertindak. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia tidak akan bertindak gegabah. Setidaknya, dia tidak mengambil tindakan tegas sampai saya menerima tantangannya, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berprinsip, setidaknya dalam seni bela diri. Aku telah berlatih tangan menangkap naga ke tingkat kedua, dan aku pasti bisa menangkap pedang terbangmu. Kata Luo Feipeng dengan mata terbelalak. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku sudah menyapu bersih semua murid aula kontrol pedang. Beranikah kau membiarkanku mencoba keterampilan kontrol pedangmu lagi? Kata Luo Feipeng dengan keras sambil meletakkan tangannya di atas meja kopi. Ye Xuan mengabaikannya. Luo Feipeng menunjuk pedang burung pipit naga di rak ruang tamu dan berteriak, Ye Xuan, ambil pedangmu dan lawan aku seperti seorang pria. Ekspresi Ye Xuan membeku, dan akhirnya dia lelah dengan aumannya. Dia membuat gerakan pedang dengan tangan kanannya dan perlahan mengangkatnya. Luo Feipeng menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan siap untuk berdiri dan bertarung. Ye Xuan membuat gerakan pedang dengan tangan kanannya. Dentang, pedang burung pipit naga di rak berdengung dan terhunus. Pedang itu melesat di belakang kepala Luo Feipeng, dan dengan suara embusan, pedang itu menembus pilar di sisi lain. Gerakan Luo Feipeng untuk berdiri membeku dalam sekejap, karena saat pedang itu berkelebat, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, kau benar-benar menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua. Tangan penangkap naga miliknya secara khusus digunakan untuk menahan pedang terbang, jadi ia sangat menguasai seni mengendalikan pedang. Teknik pengendalian pedang tingkat pertama mengharuskan seseorang menyentuh pedang terbang dengan tangannya. Hanya setelah menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua sword return seseorang dapat mengendalikan pedang di udara. Baru saja, Ye Xuan duduk dengan tenang di samping meja kopi. Dia bahkan tidak mengangkat pedangnya. Dia hanya menggerakkan formula sihir dengan lembut, dan cahaya pedang menyala di belakang kepala Luo Feipeng. Luo Feipeng yakin bahwa ini adalah tingkat kedua dari teknik pengendalian pedang kembalinya pedang. Kamu baru saja mendapat salinan teknik pengendalian pedang tingkat kedua dari ujian sekte. Bagaimana mungkin kamu menguasainya begitu cepat? Monster macam apa kamu ini? Luo Feipeng menatapnya dengan mata membara, seolah ingin melahapnya. Sekarang setelah kamu melihatnya, bisakah kita pergi? Ye Xuan bertanya dengan tenang. Luo Feipeng terkejut, tetapi juga gembira pada saat yang sama karena dia telah menemukan tantangan baru. Tidak, biarkan aku melihatnya lagi, biarkan aku melihatnya lagi. Ekspresi Ye Xuan berubah dingin. Apakah menurutmu aku tidak punya pekerjaan? Keluar dari sini sebelum aku marah. Kalau tidak, aku akan memukul kepalamu dengan pedangku berikutnya. Luo Feipeng menjadi tenang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap pedang tadi. Dia tahu bahwa Ye Xuan memang memiliki kemampuan untuk membasminya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menantang lawan seperti itu. Dia menahan emosinya dan berkata dengan suara berat, maaf, aku bertindak terlalu jauh. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk menantangmu. Bagaimana kalau duel setiap hari? Tidak ada waktu. Kalau begitu, 7 hari sekali, setengah bulan sekali juga tidak apa-apa, sebulan sekali, kita bisa bertanding sebulan sekali. Luo Feipeng mengulurkan jarinya dan mencoba yang terbaik untuk membantah. Aku bukan rekan tandingmu. Ye Xuan menolak. Anggap saja ini permintaanku. Aku benar-benar tidak dapat menemukan lawan. Aku dapat menjepit pedang para murid di aula kontrol pedang hanya dengan 2 jari. Terimalah tantanganku. Kau dapat mengajukan syarat, dan aku akan menyetujui semuanya selama aku dapat melakukannya. Luo Feipeng memohon. Tatapan mata Ye Xuan tajam, lalu bertanya, apa ada syaratnya? Asalkan aku tidak dipaksa membasmi orang tak bersalah, apapun boleh. Luo Feipeng menegaskan. Kau mengatakannya. Ye Xuan tertawa. Aku mengatakannya. Luo Feipeng berkata dengan tegas. Baiklah, pergilah dan tantang Han Sixiao. Selama kau bisa mengalahkannya, aku akan menerima tantanganmu. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Han Sixiao adalah sesepuh sekte luar. Luo Feipeng sedikit malu. Jika kau bisa mengalahkan Han Sixiao, aku akan menerima tantanganmu. Ini janjiku. Soal kau bisa atau tidak, itu urusanmu. Ye Xuan terus menggoda burung itu dengan makanan burung dan tidak lagi memperhatikan Luo Feipeng. Luo Feipeng tidak ragu-ragu lama, dan memutuskan oke. Aku akan menantang Han Sixiao, kamu tunggu saja. Hari berikutnya, Luo Feipeng benar-benar pergi ke aula kontrol pedang dan secara khusus meminta untuk menantang Han Sixiao. Aula kendali pedang menjadi gempar. Seorang murid luar Akademi Tianwu ingin menantang tetua luar aula Yujian. Ini tidak masuk akal dari sudut pandang manapun. Pertama-tama, adalah tidak sopan bagi seorang murid untuk menantang seorang yang lebih tua. Kedua, sebagai sesepuh sekte luar, Han Sixiao tidak bisa menerima tantangan dari murid Akademi Tianwu.
Titik titik titik. Titik titik titik. Kalau menang, Anda bisa menyebutnya membimbing pengikut luar, tapi kalau kalah, Anda akan kehilangan muka. Jadi, Han Xixiao memarahi Luo Feipeng dan ingin dia pergi. Namun, Luo Feipeng sangat bertekad. Dia berdiri di luar aula kontrol pedang dan berteriak keras, meminta Han Xixiao untuk menerima tantangannya. Masalah ini begitu hangat dibicarakan sehingga langsung menarik banyak pengikut untuk menonton. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh sekte Tianjian, dan seseorang bertanya kepada Luo Feipeng mengapa dia ingin menantang Han Xixiao. Alasan Luo Feipeng ingin menantang Han Xixiao adalah untuk menantang Ye Xuan setelah mengalahkan Han Xixiao. Begitu masalah ini menyebar, itu segera menjadi topik terpanas di sekte Tianjian dalam beberapa tahun terakhir, dan hampir semua pengikut di sekte itu mendiskusikannya. Sudahkah kau mendengarnya? Luo Feipeng ingin menantang Tetua Han. Dia berkata bahwa dia harus mengalahkan Tetua Han terlebih dahulu sebelum dia dapat menantang teknik pengendalian pedang Ye Xuan. Tadi pagi ku dengar kalau kau ingin menantang Ye Xuan, kau harus mengalahkan Tetua Han terlebih dahulu. Mungkinkah kemampuan mengendalikan pedang Ye Xuan lebih kuat dari Tetua Han? Tidak mungkin. Tetua Han adalah tetua sekte luar paviliun Yujian. Bagaimana mungkin dia lebih lemah dari murid sekte luar? Jika Tetua Han lebih kuat dari Ye Xuan, lalu mengapa Luo Feipeng harus mengalahkan Tetua Han sebelum dia bisa menantang Ye Xuan? Ini, segala sesuatunya menjadi semakin besar. Hal ini membuat Han Xixiao sangat marah. Dia mondar-mandir dengan marah di dalam ruangan, meraih sebuah vas dan memecahkannya sambil mengumpat, orang menyebalkan, kasar sekali. Semua murid aula kontrol pedang mendengar kemarahan Han Xixiao. Setelah berita itu tersebar, beberapa murid mulai menyelidiki akar penyebab kejadian tersebut. Luo Feipeng ingin menantang Tetua Han. Apa hubungannya ini dengan Ye Xuan? Kau tidak tahu ini, kan? Beberapa hari yang lalu, Tetua Han pergi ke Akademi Dandao untuk menemui Ye Xuan dan menanyainya, mengatakan bahwa Ye Xuan telah mematahkan pedang terbang tingkat spiritualnya. Kemudian, Tetua Fu dari Akademi Dandao memberi Tetua Han beberapa botol pil Tianyuan, dan masalah itu pun selesai. Bukankah ini pemerasan untuk mendapatkan ramuan? Tak lama kemudian salah satu murid tersadar, dan berita bahwa Han Xixiao pergi ke Akademi Dandao untuk memeras ramuan juga menyebar. Aku juga berpikir begitu. Jadi, kupikir ini adalah balas dendam Ye Xuan kepada Tetua Han. Balas dendam ini sungguh hebat. Menurutku juga begitu. Tetua Han sedang dalam dilema, jadi tidak tepat untuk bertarung atau tidak bertarung. Ini situasi yang canggung. Seiring makin banyaknya diskusi yang terdengar dalam sekte tersebut, makin banyak pula orang yang mulai menguak akar permasalahannya. Mengapa Tetua Han pergi ke Akademi Dandao untuk meminta hukuman? Bagaimana Ye Xuan mematahkan pedang terbangnya? Kau tidak tahu ini. Selama persidangan sekte, Tetua Han meminjamkan pedang terbang tingkat spiritualnya kepada murid terdaftarnya Hu Xianzi, dan kemudian Hu Xianzi pergi untuk membuat masalah bagi Ye Xuan, tetapi terluka parah dan pedang terbang tingkat spiritualnya patah. Begitu berita ini tersiar, segalanya menjadi lebih menarik. Apakah Ye Xuan ini sekuat itu? Han Xixiao benar-benar tidak tahu malu sampai-sampai dia meminjamkan pedang terbang tingkat rohnya kepada murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam ujian sekte. Sebagian besar murid tidak dapat meminjam pedang terbang tingkat roh dan harta karun, jadi mereka tentu saja tidak menyukai Han Xixiao dalam hal ini. Benar sekali. Kalau aku punya pedang terbang tingkat roh, aku juga bisa naik peringkat. Murid yang telah memenangkan 3 kartu ujian dalam ujian dan hampir masuk peringkat itu sangat marah dan mulai memfitnah Han Xixiao di mana-mana. Setelah kejadian tersebut berlangsung beberapa hari, reputasi Han Xixiao menjadi semakin buruk. Dia meminjamkan pedang terbang tingkat spiritual kepada seorang murid terdaftar untuk berpartisipasi dalam persidangan sekte, tetapi pedang terbang itu patah. Dia kemudian tanpa malu-malu datang ke sekte untuk menanyai murid tersebut. Dia hanyalah contoh dari orang yang tidak tahu malu. Masalah itu menjadi semakin serius, dan para tetua dari setiap akademi memerintahkan agar masalah itu tidak lagi dibahas, tetapi beberapa murid masih membicarakannya secara pribadi. Han Xixiao sangat marah sehingga ketiga dewa mayatnya menjadi marah. Yang lebih menyebalkan adalah Luo Feipeng bersikeras datang ke aula kontrol pedang setiap hari untuk menantangnya, dan dia tidak bisa diusir. Akhirnya, para tetua Akademi Tianwu lah yang secara paksa membawa Luo Feipeng pergi dan mengurungnya. Luo Feipeng terus berlatih teknik menangkap naga di ruang kurungan, dan mengancam akan menantang Han Xixiao setelah dia keluar. Ketika Ye Xuan mendengar berita itu, dia memperoleh pemahaman baru tentang karakter keras kepala Luo Feipeng. Pada saat yang sama, saya mulai menyadari bahwa ia adalah lawan yang dikagumi. Seseorang yang tekun menekuni ilmu bela diri, cepat atau lambat akan memperoleh pencerahan agung. Setelah 3 hari bermasalah, Han Xixiao akhirnya tidak bisa duduk diam lagi dan datang ke Akademi Dandao bersama 2 tetua lainnya dari Aula Yujian. Panggil Ye Xuan keluar,
dia harus memberikan penjelasan tentang masalah ini. Han Xixiao berteriak pada Fu Danshan dengan marah. Fu Danshan tidak berdaya lagi. Terakhir kali dia ingin menggunakan pil Tianyuan untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Kali ini, Han Xixiao jelas tidak mau menyerah, jadi Fu Danshan harus mengirim seseorang untuk memanggil Ye Xuan. Faktanya, fakta bahwa masalah telah meningkat ke titik ini berada di luar dugaan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak perlu khawatir dan melangkah ke ruang penerimaan dan Dao Yuan. Dasar bocah, kaulah biang keladi semua ini, apa kau mengakuinya? Han Xixiao langsung berinisiatif bicara begitu melihat Ye Xuan. Apa yang ingin kau akui? Apakah aku mengganggu pedang terbangmu selama persidangan sekte? Aku mengakuinya, aku melakukannya. Ye Xuan mengangguk dengan tenang dan menekankan kata di persidangan sekte. Kau, Han Xixiao sangat marah. Ia menunjuk Ye Xuan dan berkata kepada Fu Danshan, dengan sikap seperti ini, mengapa kau tidak menghukumnya? Menghukum murid yang bertanggung jawab atas ruang alkimia, sering memurnikan pil berkualitas tinggi, dan memiliki prestasi masa depan yang tak terukur. Selama beberapa bulan ini, meskipun Ye Xuan sangat rendah hati dan tenang di Akademi Dandao, kekuatan yang diwarisi dari Kaisar dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Itu seperti bintang emas yang bersinar di langit malam, dengan cahaya yang menembus awan gelap. Yang lebih penting, Ye Xuan terlalu muda. Fu Danshan sangat yakin bahwa dengan usia Ye Xuan dan potensinya dalam alkimia, dia pasti akan memasuki sekte dalam di masa depan dan bahkan mungkin menerima ajaran alkimia sejati dari sekte Tianjian. Hanya menghukum murid seperti itu. Sungguh lelucon tentang alam. Penatua Han, tahukah kamu kesalahan apa yang dilakukan Ye Xuan yang memerlukan hukuman? Fu Danshan selalu melindungi murid-murid di akademinya. Dia lebih suka kehilangan beberapa ramuan daripada menggunakan murid-muridnya untuk disalahkan. Bocah ini, dia. Han Xixiao terus mengulang kata dia untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada Ye Xuan, jadi dia hanya bisa menjebaknya. Dia menyebarkan desas-desus dan memfitnah para tetua, bukankah itu kesalahan besar? Ye Xuan tersenyum dan membantah, saya telah tinggal di Akademi Dandao beberapa hari ini untuk membuat pil dan berjalan-jalan. Semua orang di Akademi tahu tentang hal itu. Bahkan ketika para murid Akademi Dandao membicarakan Anda secara pribadi, saya selalu mengingatkan mereka untuk tidak membuat komentar yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin saya memfitnah Anda? Sungguh tak tahu malu. Han Xixiao sangat marah dan berteriak, apakah sekarang giliranmu untuk berbicara? Baiklah, berhentilah bersikap sok suci. Dunia ini sangat adil, kekuatan dihormati, dan tidak seorang pun dapat memanfaatkan senioritas mereka. Sekarang kamu masih dapat menyebut dirimu sebagai seorang yang lebih tua, tetapi tunggu sampai aku memasuki gerbang dalam, barulah kamu dapat mencoba bersikap sok suci lagi. Kata Ye Xuan sambil tersenyum tipis. Dengan kemampuanmu, apakah kau cukup layak untuk memasuki gerbang dalam? Han Xixiao meraung marah. Dengan kemampuanmu, apakah kau cukup layak untuk memasuki gerbang dalam? Han Xixiao sangat marah. Ye Xuan tetap tenang, bagiku, tidak ada yang namanya layak atau tidaknya kamu memasuki gerbang dalam. Yang ada hanyalah pilihan kapan dan bagaimana cara masuk. Kamu dan aku tidak pernah berada di level yang sama, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak main-main denganku. Sombong. Han Xixiao berdiri, menunjuk Ye Xuan, dan berteriak kepada Fu Danshan, lihat dia sangat sombong. Dia adalah murid Akademi Dandaomu. Melihat ekspresi tenang Ye Xuan, Fu Danshan menjadi semakin tenang, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan menangani sendiri disiplin murid-murid kita, jadi tetua Han tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kau melindungi murid-muridmu, iya. Baiklah, aku akan pergi ke para tetua sekte dalam untuk mencari keadilan dan melihat apa yang akan terjadi padamu nanti. Han Xixiao meraung. Han Xixiao membuat keributan di Dandao Yuan. Fu Danshan dengan tegas membela Ye Xuan, dan kedua belah pihak akhirnya berpisah dengan tidak senang. Setelah Han Xixiao pergi, Fu Danshan menatap Ye Xuan dan menghela napas, kamu terlalu muda dan tidak sabaran. Jika Han Xixiao benar-benar pergi mengadu kepada tetua sekte dalam, aku tidak dapat membantumu. Ekspresi Ye Xuan masih santai, sebaiknya dia pergi. Ye Xuan memang layak pergi menemui para tetua sekte dalam untuk mengajukan keluhan. Dari awal hingga akhir masalah ini, saya tidak melakukan kesalahan apapun, juga tidak merugikan kepentingan sekte Tianjian. Kalau persoalan ini dibawa ke petinggi sekte, maka akan tergantung siapa di antara kedua pihak yang lebih penting bagi sekte tersebut. Ye Xuan tidak tahu betapa pentingnya Han Xixiao bagi sekte Tianjian. Tetapi Ye Xuan tahu bahwa dia bisa menjadi sepenting yang dia inginkan di sekte Tianjian, semuanya tergantung pada seberapa besar dia ingin menunjukkannya. Setelah 3 hari, tidak ada berita yang keluar dari gerbang dalam. Ternyata,
Han Sixiao tidak berani membuat masalah terhadap petinggi sekte tersebut. Pertama-tama, dia tidak benar dalam masalah ini. Sebagai sesepuh sekte luar, tidak apa-apa baginya untuk membuat masalah di sekte luar, tetapi akan tidak nyaman baginya untuk membuat masalah di sekte dalam. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa Han Sixiao menulis surat kepada salah seorang murid kesayangannya yang tengah berlatih jauh di laut tak berujung, memintanya untuk kembali dan menembak Ye Xuan ke gerbang dalam. Di sekte Tianjian, hanya ada satu cara untuk memasuki sekte dalam, yaitu dengan berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi. Setiap 3 tahun, sekte Tianjian mengadakan kompetisi peringkat naga tersembunyi di sekte luar, yang mana dari kompetisi tersebut dipilih para pengikut dengan bakat bela diri yang luar biasa untuk memasuki sekte dalam. Kompetisi daftar naga tersembunyi dinamai berdasarkan ide seekor ikan mas yang melompati gerbang naga. Setiap murid yang dapat melewati kompetisi dan memasuki sekte dalam adalah naga tersembunyi di jurang, menunggu badai datang suatu hari, kemudian ia akan berubah menjadi naga dan naik ke sekte dalam. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memasuki sekte dalam sekte Tianjian dan menjadi murid inti yang dilatih oleh sekte tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam daftar Qianlong. Sekte luar juga memiliki daftar naga potensial. Daftar naga tersembunyi hanya mempunyai daftar 100 teratas, dan semua orang pada daftar tersebut amat kuat. Murid yang telah berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi tidak dapat lagi berpartisipasi dalam ujian sekte yang diadakan pada akhir musim panas setiap tahun. Oleh karena itu, orang-orang seperti Hu Xianzi dan Jiang Junfeng yang memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam ujian sekte sebenarnya hanyalah master di luar daftar. Para master sekte luar Tianjian yang sebenarnya semuanya ada dalam daftar naga tersembunyi. Kekuatan para master di daftar naga tersembunyi tidak hanya setingkat Hu Xianzi dan Jiang Junfeng. Untuk bersaing memperebutkan kualifikasi masuk ke dalam sekte dalam, para master sejati daftar naga tersembunyi membutuhkan lebih banyak sumber daya pelatihan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sebagian besar dari mereka berada di luar untuk menjalankan misi berbahaya yang dikeluarkan oleh sekte tersebut. Karena sumber daya pelatihan yang diberikan sebagai imbalan atas tugas-tugas ini cukup besar, sebagian besar master di daftar naga tersembunyi berlatih di luar dan tidak di dalam sekte. Han Sixiao telah menjadi penatua di sekte luar selama bertahun-tahun dan telah menerima beberapa murid terdaftar, termasuk beberapa yang memiliki bakat bagus. Kali ini, dia dibuat marah oleh Ye Xuan. Ye Xuan berkata dia ingin memasuki gerbang dalam, dan satu-satunya cara untuk memasuki gerbang dalam adalah dengan berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi. Oleh karena itu, Han Sixiao segera menulis surat kepada salah satu muridnya yang paling bangga, memintanya untuk kembali dan bersiap mengalahkan Ye Xuan dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi. Namun, masih ada setengah tahun sebelum kompetisi peringkat naga tersembunyi. Oleh karena itu, rumor ini hanya sekadar rumor untuk saat ini dan tidak menimbulkan banyak kegaduhan, karena tidak seorang pun yang mengira bahwa Ye Xuan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga potensial. Han Sixiao melakukan ini karena dia begitu terstimulasi hingga kehilangan akal sehatnya. Setelah tenang, dia merasa bahwa ini konyol. Berdasarkan tingkat kultivasi Ye Xuan, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi. Bagaimana kamu bisa menjadi penembak jitu jika kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi? Han Sixiao menenangkan diri dan memikirkannya, dan merasa itu tidak perlu, tetapi surat itu sudah terkirim. Namun, bahkan jika Ye Xuan tidak ada di sana, dia akan meminta murid ini untuk kembali berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi yang diadakan setiap 3 tahun, jadi surat itu dikirim dan itu bukan masalah besar. Tidak peduli apapun yang dibicarakan para pengikut sekte itu, Ye Xuan mengabaikan mereka dan hanya fokus berlatih dan memberi makan burung-burung. Guo Zitian juga memberi makan burung flamingo miliknya dengan resep binatang spiritual yang diberikan oleh Ye Xuan, tetapi dia mengurangi jumlahnya hingga setengahnya dan kemudian lagi, karena bahan-bahannya sangat mahal hingga Guo Zitian ingin mati. Siang itu, Guo Zitian memasuki halaman sambil memegang seekor flamingo dan mulai berteriak dengan marah, "Tidak! Tidak, aku telah kehilangan semua yang pernah kumiliki." Orang ini datang untuk mengeluh setiap beberapa hari. Ye Xuan sudah terbiasa dengan hal itu, jadi dia mengabaikannya. Guo Zitian menaruh api di atas meja kopi dan berkata, "Aku jadi kurus karena memberi makan burung yang patah hati ini. Benarkah? Kulihat wajahmu jadi lebih bulat." Ye Xuan melepaskan bola petir itu. Lei Qiu melirik Lie Huo, tampak tenang, memejamkan matanya dan terus tertidur. Lie Huo mendekat dan menggaruk bulu Lei Qiu dengan paruhnya. Tidak diketahui apakah ia sedang menangkap serangga atau menggaruk gatal. Bagaimanapun, Lei Qiu sangat menikmatinya dan meringkuk seperti bola bulu.
Kedua burung ini telah saling mengenal sejak menetas dari telurnya, dan mereka juga pernah mengalahkan kadal bersisik darah bermata beracun bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menjalin persahabatan yang erat dalam pertarungan. Guo Zitian terus mengeluh, menurutku, pola makan binatang rohmu terlalu berlebihan. Ia memakan 3 buah roh hijau dan 4 keranjang daging monster dalam waktu setengah bulan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang mampu dipelihara oleh manusia. Jadi apa efek dari memberinya makan? Tanya Ye Xuan. Untuk efeknya, tidak apa-apa. Kemarin, Lie Huo mengejar dan mematuk binatang buas di Akademi Pemurnian Senjata. Kelihatannya sangat kuat, kata Guo Zitian sambil menggaruk kepalanya. Faktanya, jika Anda memberi makan binatang roh dengan resep binatang roh ini, Anda tidak dapat melihat kekuatan resep ini hanya dengan melihat kemampuan bertarung binatang roh muda. Resep binatang roh ini terutama digunakan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan binatang roh. Oleh karena itu, sebelum binatang roh tumbuh dewasa, potensinya tidak dapat diubah menjadi kekuatan. Namun meski begitu, Flamingo muda telah menjadi raja di lingkaran binatang roh di Institut Pemurnian Peralatan, yang menunjukkan kekuatan resep binatang roh ini. Guo Zitian sama sekali tidak bodoh. Mengetahui hal ini, dia menggertakkan giginya dan terus menyusui bayinya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menahan bahan-bahan mahal pada resepnya. Ye Xuan tersenyum, mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya sambil berkata, benar sekali, poin kontribusiku juga kurang. Apa ini? Guo Zitian mengambilnya, membuka tutupnya, dan mengendusnya. Pil pengental lemak kerang salju adalah pil awet muda. Selama kamu berani menjualnya kepada murid perempuan, kamu seharusnya bisa menghasilkan banyak uang. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Guo Zitian tumbuh di Sekte Tianjian dan memiliki pemahaman mendalam tentang daya beli para saudari senior di sekte tersebut. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah pil pengental lemak katak salju, matanya langsung berbinar bagaimana kita membaginya. Tidak termasuk biaya ramuan spiritual, aku akan mengambil 7 dan kamu akan mengambil 3, kata Ye Xuan. Bagus sekali. Kita akan menjadi kaya. Guo Zitian langsung bersemangat. Guo Zitian tumbuh besar di Sekte Tianjian. Ia terlahir dengan wajah bulat yang ceria. Setiap kali melihat murid perempuan, ia akan memanggilnya kakak senior. Pada dasarnya, ia mengenal semua murid perempuan yang berasal dari Akademi Meng. Jadi dalam beberapa hari, dia menjual semua pil pengental lemak kerang salju, dan harganya tidak murah. Setelah dikurangi biaya, dia memperoleh lebih dari 1.200 poin kontribusi. Ye Xuan mengambil 850 poin kontribusi dan menyerahkan sisanya kepadanya. Setelah Guo Zitian menerima poin kontribusi, dia menghela napas puas. Saya telah berada di sekte ini begitu lama, dan baru sekarang saya menyadari bahwa memberikan kontribusi kepada sekte ini begitu mudah. Saya telah sibuk memperbaiki peralatan untuk mendapatkan 2 atau 3 poin kontribusi, dan saya telah kehilangan berat badan. Meningkatkan kekuatan adalah inti dari segalanya. Baik itu kultivasi atau pemurnian, itulah fondasi kehidupanmu, kata Ye Xuan. Tidak apa-apa, biarkan aku merasa nyaman untuk sementara waktu. Guo Zitian memasang ekspresi tak berperasaan, bersandar di meja kopi dan tertawa. Akan ada kompetisi peringkat naga tersembunyi tahun ini, kan? Ye Xuan mendengarnya, sepertinya tahun ini, tetapi dia tidak yakin. Ya, acara ini diadakan setiap 3 tahun, dan tahun ini kebetulan merupakan tahun ketiga. Namun, ini masih awal, masih ada lebih dari setengah tahun lagi, dan kemudian kita akan berkesempatan untuk melihat para master daftar naga tersembunyi bertanding, kata Guo Zitian. Lihat, aku ikut berpartisipasi. Ye Xuan berkata dengan santai, nadanya sangat normal. Bergabung. Titik. Guo Zitian tertegun, dan segera duduk tegak untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi. Anda harus setidaknya berada di level kelima alam Yuanwu, dan mereka yang berada di level kelima alam Yuanwu adalah umpan meriam. Jika Anda ingin masuk dalam peringkat naga tersembunyi, jangan pernah berpikir untuk melakukannya jika Anda tidak berada di level ke-6 atau ke-7 alam Yuanwu. Jaraknya hanya 2 atau 3 alam kecil, jadi masih ada banyak waktu, kata Ye Xuan dengan ekspresi santai. Saudaraku, jangan menggodaku. Guo Zitian berkata dengan wajah lesu, apakah kau tahu seberapa kuat orang-orang yang menduduki peringkat teratas daftar naga tersembunyi? Aku telah menonton kompetisi daftar naga tersembunyi beberapa kali. Orang-orang itu bertarung dengan sangat mengerikan untuk memasuki gerbang dalam. Itu benar-benar menggemparkan. Menyenangkan hanya jika ada tantangan. Ye Xuan sama sekali tidak terintimidasi oleh nada bicaranya yang berlebihan. Baiklah, kalian akan tahu saat waktunya tiba. Orang-orang di daftar naga tersembunyi yang ingin memasuki sekte dalam semuanya sama kuatnya dengan para tetua sekte luar. Mereka telah menahan diri selama 3 tahun hanya untuk kompetisi daftar naga tersembunyi ini.
Hanya melihat mereka bertanding saja sudah mengerikan. Guo Zitian berkata dengan penuh emosi. Kamu harus berlatih keras. Begitu aku memasuki gerbang dalam, aku mungkin tidak punya waktu untuk melindungimu, kata Ye Xuan. Apa? Guo Zitian terkejut lagi, kamu masih ingin memasuki gerbang dalam. Meskipun seseorang harus berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi untuk memasuki gerbang dalam, berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi dan memasuki gerbang dalam bukanlah hal yang sama. Siapapun yang memiliki tingkat kultivasi alam Yuan Wu tingkat kelima atau lebih tinggi berhak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi. Namun, Sekte Tianjian hanya memilih 10 orang untuk memasuki sekte dalam setiap 3 tahun. Dengan kata lain, jika Anda ingin memasuki gerbang dalam, Anda tidak hanya harus berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi, tetapi juga harus berada di peringkat 10 besar dalam kompetisi tersebut. Jika kamu tidak akan memasuki sekte dalam, mengapa kamu berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi? Ye Xuan bertanya balik dengan nada normal. Gila, gila, Guo Zitian sedikit marah. Namun, setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Itu hanya omong kosong dan tidak akan menyakitinya. Apakah dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi Hidden Dragon List masih belum pasti. Dia sama sekali tidak perlu menghadapi para Master Hidden Dragon List yang mengerikan itu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Guo Zitian berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, baiklah. Terlepas dari apakah kamu berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi atau tidak, kamu harus berlatih keras. Aku akan menukarnya dengan buku rahasia tingkat pertama penjelasan sebenarnya tentang pedang Qi. Sambil berkata demikian, dia berlari ke Akademi Kendo dan menukarkan penjelasan sejati Qi pedang tingkat pertama. Kemudian dia berlari membawa buku rahasia tingkat pertama dan kedua penjelasan sejati Qi pedang untuk dipelajari bersama Ye Xuan. Ye Xuan kebetulan tertarik berlatih energi pedang. Kesulitan dalam mengolah energi pedang tidak lebih mudah dari teknik pengendalian pedang. Menurut uraian dalam penjelasan sebenarnya tentang Qi pedang, jika seseorang ingin mengembangkan energi pedang, pertama-tama ia harus berlatih serangkaian teknik pedang hingga ke tingkat tertinggi. Sebab, hanya ketika ilmu pedang sudah mencapai puncaknya, seseorang dapat memotong energi pedang dengan cepat. Kedua, jika Anda ingin memotong energi pedang, Anda perlu memadatkan energi sejati Anda pada pedang, yang membutuhkan sejumlah besar energi sejati untuk mendukungnya. Bisa dibilang begitu, untuk berlatih seni menggunakan pedang, seseorang membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Untuk menumbuhkan energi pedang, seseorang membutuhkan energi sejati yang sangat kuat. 9 pedang angin dan petir milik Ye Xuan telah lama dipraktikkan hingga mencapai puncak, bahkan tidak jauh dari kesempurnaan, sehingga sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk melatih energi pedang. Bisakah kamu mengolah energi pedang dengan pena besi? Guo Zitian berkata dengan wajah pahit. Kitab rahasia mengatakan bahwa energi pedang dan energi pisau pada dasarnya sama, tetapi ada juga perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Energi pedang lebih tajam, sedangkan energi pisau lebih kuat dan mendominasi. Melatih energi pedang tidak bergantung pada senjata apa yang Anda gunakan, tetapi pada ranah yang telah Anda capai dalam keterampilan pedang dan pisau. Mengenai pena besi, sulit untuk mengatakannya. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Guo Zitian memutar matanya dan berkata, mengapa aku berlatih dengan pena besi sejak awal? Ini bukan salah pena besi. Aku ingat di zaman dahulu, ada seorang pria kuat yang menggunakan pena besi. Dia menggunakan pena besi untuk menggambar gunung dan sungai, memotong puncak gunung dan membelah sungai. Dia menganggap dunia sebagai lukisannya, kata Ye Xuan. Guo Zitian menghela napas dan berkata, aku mulai berlatih pena besi setelah mendengar legenda Kaisar Dewa ini saat aku masih kecil. Namun, aku menemukan bahwa bukan pena besi itu yang kuat, melainkan Kaisar Dewa. Baiklah, karena kamu tidak bisa mempraktikkannya sekarang, tinggalkan dulu penjelasan sejati tentang pedang Qi kepadaku. Aku akan mempelajarinya lebih lanjut, dan aku bisa mengajarimu setelah aku menguasainya. Kata Ye Xuan. Terserah kamu. Guo Zitian melatih keterampilan kaligrafinya dan merasa sedikit kecewa. Sebenarnya, menurutku peralatan pemurnian sangat cocok untukmu. Jiwa bela diri Sikrok Armormu cocok untuk menempa pedang, dan peralatan pemurnian serta penempaan pedang adalah cara terbaik untuk meningkatkan jumlah total energi sejati. Sejujurnya, jiwa bela dirimu tidak lemah, itu hanya tergantung pada apakah kamu tahu cara menggunakannya. Kata Ye Xuan. Benarkah? Guo Zitian bertanya dengan tidak percaya diri. Coba tingkatkan jumlah total energi sejatimu. Akan sia-sia jika kamu tidak mengeluarkan kelebihan dari Stone Tower Rock Armor. Ye Xuan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, kembalilah dalam beberapa hari, mungkin aku bisa menemukan cara untuk membantumu. Kamu adalah orang yang paling cocok yang pernah kutemui dalam hidupku. Mari kita menjadi saudara angkat, kata Guo Zitian dengan serius.
Selama masih ada persahabatan di hatimu, cukup dengan menyebut satu sama lain sebagai teman atau saudara. Buat apa repot-repot dengan hal-hal yang kosong itu? Ye Xuan tersenyum tenang. Bagi orang yang setia, cukup dengan memanggilnya saudara saja sudah cukup, dan dengan sendirinya ia akan mendampingi di saat Anda dalam kesulitan. Orang-orang tercela, meskipun darah mereka sama, suatu hari akan saling menghunus pedang. Baiklah, mulai sekarang, kita adalah saudara. Tidak peduli siapa yang lebih tua, kamu tetaplah bosnya. Guo Zitian langsung berkata. Karena aku sudah memanggilmu bos, aku tidak bisa tidak memberimu hadiah. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Kau kembali dan berlatihlah dengan baik, lalu kembali dalam 3 hari. Aku akan berlatih energi pedang dan kemudian memikirkan cara untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Oke, ya, 3 hari untuk mengembangkan energi pedang. Kau bercanda, kan? Jenius tercepat di Sekte Pedang Surgawi yang mengembangkan energi pedang membutuhkan waktu 3 tahun. Mungkin aku bisa berlatih lebih cepat, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Ketika Guo Zitian memikirkan seberapa cepat Ye Xuan menguasai teknik pengendalian pedang, ia mulai bertanya-tanya, apakah benar-benar hanya butuh 3 hari untuk menguasai energi pedang. Itu akan terlalu mengerikan. Setelah Guo Zitian pergi, Ye Xuan mengambil penjelasan sebenarnya tentang pedang Qi dan terus memahaminya. Setelah bermeditasi cukup lama, dia mengangkat tangannya dan menggerakkannya dengan ringan. Dengan gerakan santai, pedang burung pipit naga terbang ke tangannya melalui udara. Setelah menguasai Sword Return, seluruh orang memiliki rasa transendensi. Dia berjalan ke halaman sambil membawa pedang dan melakukan 9 pedang angin dan petir. Saat pedang itu menyala, terjadi ledakan angin dan petir. Ketika menghunus pedang, edarkan energi sejati sesuai dengan metode penjelasan sejati Qi pedang dan cobalah untuk memotong energi pedang. Energi sejati dituangkan ke dalam pedang, lalu ditebaskan. Desir, itu hampir sampai, dan energi sebenarnya belum mencapai ujung pedang. Ye Xuan terus berlatih, dan setiap kali dia menghunus pedangnya, energi sejati yang tertanam di dalam pedang itu lebih kental daripada terakhir kali. Buku yang dipinjam dari Gedung Tiansu harus dikembalikan pada akhir setiap bulan. Hari ini kebetulan adalah hari terakhir bulan ini. Setelah Ye Xuan mengantar Guo Zitian pergi, dia mengambil buku formasi yang dipinjam dan pergi ke Menara Tiansu. Alasan saya meminjam buku-buku tentang formasi adalah karena pengetahuan formasi yang tercatat dalam kitab surgawi tentang formasi terlalu mendalam. Kitab susunan bukanlah buku pengantar tentang susunan-susunan. Susunan-susunan yang terekam di dalamnya bersifat misterius dan mendalam. Sulit dipahami bagi orang yang belum mempelajari pengetahuan tentang susunan-susunan. Ye Xuan tidak terburu-buru untuk mempelajari kitab susunan, tetapi dia juga perlu perlahan-lahan mempelajari beberapa pengetahuan tentang susunan. Terlepas dari apakah Anda mengkhususkan diri dalam formasi di masa mendatang, akan selalu membantu jika mengetahui beberapa pengetahuan tentang formasi. Bangunan buku surgawi terletak di puncak utama Tianjian. Bangunan ini memiliki 7 lantai dan memiliki aura yang luar biasa. Gedung Tiansu sangat tenang karena tidak ada rahasia seni bela diri di dalamnya. Karena hanya sedikit orang yang datang ke gedung buku surgawi, sekte tersebut tidak mengirim murid untuk mengelolanya. Murid hanya datang untuk membersihkannya setiap 7 hari sekali. Biasanya hanya ada satu orang tua yang menjaga Menara Tiansu. Orang tua itu berambut dan berjanggut putih, tetapi sedikit kerutan di wajahnya, jadi sulit menilai usianya. Rambutnya yang putih dan penampilannya yang awet muda menunjukkan bahwa lelaki tua ini pasti memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia seharusnya seorang tetua, tetapi tidak ada yang tahu dia berasal dari generasi mana. Ye Xuan memasuki gedung buku surgawi, melihat lelaki tua itu, dan menyapanya dengan sopan tuan tua. Panggil aku tuan tua, lelaki tua itu mengerutkan kening. Melihat ekspresinya yang marah, Ye Xuan menjelaskan, saya tidak tahu identitas Anda, jadi saya tidak berani menyapa Anda dengan sembarangan. Akan buruk jika saya menyapa Anda dengan sebutan yang salah. Jadi, sudah sepantasnya saya menyapa Anda sebagai tuan tua. Orang tua itu mengangguk dan berkata, penjelasan ini dapat diterima. Apa yang kamu lakukan di gedung buku surgawi? Oh, kembalikan buku itu akhir bulan ini. Kata Ye Xuan sambil mengeluarkan buku dari tangannya dan menaruhnya di atas meja. Ada juga salinan penjelasan sebenarnya tentang pedang Qi yang terselip di bawah buku formasi, jadi aku membawanya keluar bersama-sama. Orang tua yang memegang buku surgawi itu melihat penjelasan sebenarnya tentang pedang Qi di tangan Ye Xuan dan berkata dengan santai, anak muda, jika pikiranmu kuat, kamu harus berlatih teknik pengendalian pedang dengan baik, berlatih energi pedang dan mempelajari formasi, berhati-hatilah agar tidak terlalu rumit dan tidak mahir dalam salah satunya. Ye Xuan tercengang, berpikir bahwa pikiran spiritual tidak terlihat dan tidak berwujud, bagaimana orang tua ini bisa tahu bahwa pikiran spiritualnya kuat.
Apakah ada orang tua yang menyembunyikan kemampuan aslinya di setiap perpustakaan? Ye Xuan menyeringai dan bertanya, Tuan tua, dapatkah Anda melihat kekuatan spiritual saya? Ini tidak sulit. Kamu akan memahaminya secara alami ketika tingkat kultivasimu lebih tinggi. Melihat bahwa kekuatan spiritualmu lebih kuat daripada orang biasa, aku menyarankanmu untuk berlatih teknik pengendalian pedang dengan baik dan jangan bercita-cita terlalu tinggi, kata lelaki tua itu. Jika aku bisa berlatih teknik pengendalian pedang, aku akan bersedia melakukannya, tetapi sekte tidak mengizinkannya. Jawab Ye Xuan. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, meskipun teknik pengendalian pedang tingkat kedua membutuhkan banyak poin kontribusi, selama kamu memiliki kekuatan teknik pengendalian pedang tingkat pertama, tidak sulit untuk mendapatkan poin kontribusi untuk ditukar dengan tingkat kedua. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, masalahnya, jika aku ingin terus berlatih teknik pengendalian pedang, aku tidak memerlukan tingkat kedua, melainkan tingkat ketiga. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, anak muda, jangan membodohiku, atau aku akan menghukummu. Tentu saja tidak. Lelaki tua itu ragu sejenak, menunjuk ke sebuah pedang terbang di atas meja di sudut, dan berkata, hei. Aku tidak percaya. Pedang itu ada di sana. Biarkan aku melihat kemampuanmu mengendalikan pedang. Jika kau berbohong, kau akan mendapat masalah. Ye Xuan tersenyum tenang, mengangkat tangannya, dan berteriak lembut pedang. Dentang. Pedang terbang itu segera keluar dari sarungnya dan terbang ke tangan Ye Xuan. Melihat ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, menarik sekali, sudah berapa tahun aku tidak melihat seorang anak kecil yang menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua. Apakah Anda berencana untuk mengajari saya seni menggunakan pedang, Tuan tua? Ye Xuan bertanya dengan nada bercanda. Orang tua itu segera menggelengkan kepalanya, itu tidak bisa diajarkan. Kau berlatih pedang kembali, dan aku berlatih pedang tidak kembali. Aku tidak bisa menyesatkan murid-muridku. Pedangnya tidak kembali. Ye Xuan bertanya dengan bingung. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Akan tetapi, aku dapat mengingatkanmu bahwa setelah berlatih seni pengendalian pedang, kau memang dapat terus berlatih energi pedang, karena keduanya pada dasarnya adalah satu dan sama. Hanya saja ada ribuan orang biasa-biasa saja di dunia dan mustahil untuk memiliki keduanya, jadi Sekte Tianjian memisahkan seni pengendalian pedang dan energi pedang, kata lelaki tua itu. Teknik pengendalian pedang dan ki pedang pada dasarnya adalah satu dan sama. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan mendengar ini. Benar sekali. Kejadian ini sudah lama sekali. Sejak Balai Pengendali Pedang dipisahkan dari Akademi Kendo, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Aku lihat kamu punya bakat yang bagus. Karena kamu sudah menguasai tingkat kedua seni pengendali pedang, kamu harus mencoba berlatih energi pedang. Bahkan jika kamu tidak bisa memahami misteri di antara keduanya, berlatih energi pedang dapat meningkatkan kekuatan seni pengendali pedang. Orang tua itu terus menjelaskan. Baiklah, terima kasih atas bimbinganmu, orang tua. Ye Xuan mengucapkan terima kasih. Baiklah, kembalilah. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar untuk menyuruhnya pergi. Ye Xuan berpikir sejenak dan bertanya, apakah gedung buku surgawi memiliki Ye Zhen Xuan atau buku apapun tentang Ye Zhen? Melihat formasi itu, kenapa kau tidak kembali dan berlatih energi pedang dengan jujur? Kenapa kau mencari buku formasi? Kata lelaki tua itu dengan marah. Saya hanya tertarik pada orang bernama Ye Zhen dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Jawab Ye Xuan. Tidak ada buku yang berhubungan dengan Ye Arai di gedung buku surgawi. Berbicara tentang Master Arai tertinggi ini, dia memang eksistensi yang sangat legendaris. Meskipun dia tidak pernah menjadi kaisar ilahi dalam hidupnya, dia juga menerangi sebuah era. Arai pelindung gunung Sekte Tianjian diatur sesuai dengan fragmen setengah halaman Ye Arai, tetapi saya tidak dapat menunjukkannya kepada Anda. Sebaiknya Anda kembali dan berlatih dengan baik, kata lelaki tua itu. Setelah Ye Xuan kembali dari menara buku surgawi, dia mulai memahami hubungan antara teknik pengendalian pedang dan energi pedang. Namun, sebelum Anda mengolah energi pedang, sulit untuk memahami misterinya. Jadi, Ye Xuan segera memutuskan untuk mengolah energi pedangnya. Pemahaman Ye Xuan tentang ilmu pedang sudah sangat tinggi. Jika dia berlatih secara normal, dia pasti akan mampu mengolah energi pedang dalam waktu 3 tahun. Bagi para murid Akademi Kendo, mengembangkan energi pedang dalam 3 tahun sudah merupakan kecepatan yang mengerikan. Namun bagi Ye Xuan, berlatih bela diri selalu diperhitungkan setiap harinya. Langsung masuk ke dalam kekosongan abadi, latih 9 pedang angin dan petir dalam keadaan ekstase, dan pahami energi pedang. Hanya dalam waktu 3 hari, teknik pedang mencapai langkah paling kritis. Dalam sinar angin dan cahaya pedang guntur yang menerangi langit, teknik pedang secara resmi memasuki ranah kesempurnaan. Pada saat itu, pedang dan telapak tangan seakan menyatu. Jari-jari dapat merasakan setiap getaran pedang, seolah-olah keduanya terhubung oleh darah.
Seolah-olah ada pertolongan ilahi saat pedang itu ditarik. Tidak hanya itu, saat ilmu pedangnya menanjak, ia juga mengembangkan energi pedang. Awalnya, untuk memahami energi pedang, seseorang setidaknya harus mencapai puncak ilmu pedang. Lebih mudah untuk memahami energi pedang ketika seseorang telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam ilmu pedang. Oleh karena itu, pada saat Yesuan mencapai puncak ilmu pedang, energi pedang meledak dan berkumpul menjadi energi pedang yang terang, menerangi langit. Dalam 3 hari, dia berlatih ilmu pedang hingga sempurna dan mengembangkan energi pedang. Kecepatan yang mengerikan ini sungguh luar biasa hingga menakutkan. Setelah berlatih energi pedang, Yesuan mencoba menggabungkan teknik pengendalian pedang dengan energi pedang, tetapi tidak berhasil. Karena energi pedang tingkat pertama tidak dapat mendukung teknik pengendalian pedang, pandangan Yesuan tertuju pada buku rahasia energi pedang tingkat kedua. Tingkat kedua dari buku rahasia energi pedang adalah pedang energi menembak ke segala arah, yang lebih sulit untuk dipraktikkan daripada tingkat pertama. Tingkat pertama energi pedang adalah menggunakan pedang untuk memotong energi pedang. Jika teknik pedang dipraktikkan pada tingkat yang sangat tinggi, ada harapan untuk menguasainya. Energi pedang tingkat kedua, energi pedang menembak ke segala arah, tidak menggunakan pedang, melainkan pedang jari. Pedang Ki menembakkan ke segala arah memerlukan latihan sampai pada titik di mana pedang Ki dapat dipancarkan dari ujung jari, dan 10 kali lebih sulit untuk dilatih daripada pedang Ki tingkat pertama. Termasuk Jiang Junfeng, tidak ada satupun murid Akademi Kendo yang pernah berpartisipasi dalam ujian sekte tersebut sebelumnya yang mampu berlatih hingga mengeluarkan energi pedang, yang menunjukkan betapa sulitnya berlatih. Untuk menumbuhkan kekuatan energi pedang, seseorang membutuhkan energi sejati yang sangat kuat untuk mendukungnya. Yesuan mencoba beberapa kali dan menemukan bahwa energi sejatinya tidak cukup kuat untuk menembus ujung jarinya dan melesat keluar. Namun, ini bukan masalah yang sulit bagi Yesuan. Dalam warisan Kaisar Pil 7 Absolut, ada pil yang disebut pil esensi sejati Sensui yang dapat meningkatkan esensi sejati. Tidak ada yang perlu dikatakan, Yesuan keluar dari dunia hampa, menuliskan resepnya, dan kemudian memanggil Guo Zitian. Ini resep pilnya. Pergi dan tanyakan apakah kamu bisa mengumpulkan semua bahan obat yang tercantum di atas. Jika kamu tidak bisa membelinya, tanyakan apakah ada cara untuk menemukannya. Yesuan menyerahkan resep itu kepada Guo Zitian dan memintanya untuk mengumpulkan ramuannya. Guo Zitian bahkan tidak bertanya apa ramuan itu, dia hanya mengambil resepnya dan pergi. Sore harinya, Guo Zitian kembali dan melaporkan situasinya dari 18 jenis bahan obat dalam resep ini. 16 di antaranya relatif mudah ditemukan dan dapat dibeli dengan poin kontribusi. 2 sisanya agak merepotkan. Keagungan pil esensi ilahi hakikat sejati bahkan lebih berharga daripada pil penciptaan pikiran ilahi. Dapat dikatakan bahwa jika pil esensi ilahi esensi sejati muncul, bahkan orang yang paling kuat pun akan keluar untuk merebutnya, karena efek pil esensi ilahi esensi sejati begitu kuat, secara langsung meningkatkan kekuatan dan jumlah total esensi sejati. Untuk ramuan yang begitu berharga, bahan-bahan obat spiritual yang dibutuhkan tentu saja adalah harta surga dan bumi. Oleh karena itu, Yesuan siap secara mental, mengetahui bahwa ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk pil Zenyuan Sensui tidak mudah ditemukan. Apa masalahnya? Tanya Yesuan. Guo Zitian menunjuk ke bahan ajaib pada resep tersebut dan berkata, tanaman hiu hijau ini sangat langka. Hanya ada beberapa di sekte ini, jadi harganya sangat mahal. Anda memerlukan setidaknya 2.000 poin kontribusi untuk membelinya. Jika kita bisa membelinya, itu bukan masalah besar. Bahan obat spiritual apa yang tidak bisa ditemukan? Tanya Yesuan. Ada juga bunga esensi ilahi. Pada awalnya, saudara-saudari senior di Lembah Baikau tidak tahu apa itu bunga esensi ilahi. Kemudian, mereka memeriksa koleksi ramuan rohani dan menemukan bahwa ini adalah nama dari zaman kuno. Sekarang disebut bunga esensi ilahi bintang 7. Guo Zitian menjawab. Apakah ada berita tentang bunga esensi ilahi? Tanya Yesuan. Tidak ada bunga esensi ilahi di sekte tersebut. Seorang murid dari Lembah Baikau mengatakan bahwa 3 tahun lalu ada desas-desus bahwa bunga esensi ilahi bintang 7 muncul di pegunungan Tianyuan. Kemudian, seseorang pergi mencarinya, tetapi tidak pernah kembali. Jawab Guo Zitian. Pegunungan Tianyuan. Yesuan teringat peta benua Jeoshu. Pegunungan Tianyuan terletak di barat laut sekte Tianjian dan di ujung utara pegunungan Yunhai. Itu adalah tempat berbahaya tanpa tempat tinggal manusia. Bunga esensi ilahi merupakan harta karun yang termasuk dalam level benda langka di langit dan bumi, sehingga sangat berharga. Teknik pengendalian pedang dan energi pedang pada dasarnya adalah satu dan sama. Yesuan punya firasat samar bahwa ini pasti kunci untuk menguasai ilmu pedang sejati sekte Tianjian, jadi dia harus memperkuat hakikat sejatinya dan menerobos kesulitan energi pedang tingkat kedua.
Siapkan 17 jenis bahan obat spiritual lainnya. Aku akan pergi ke pegunungan Tianyuan untuk mencari bunga esensi ilahi. Kata Ye Xuan. Ah, pegunungan Tianyuan sangat berbahaya. Guo Zitian bertanya dengan heran. Mungkin berbahaya bagi orang lain, tapi belum tentu berbahaya bagiku. Ye Xuan tersenyum percaya diri dan berkata, siapkan ramuan spiritual lainnya. Namun, tanaman hiu hijau membutuhkan 2000 poin kontribusi, dan kita tidak memiliki sebanyak itu jika digabungkan. Guo Zitian berkata dengan wajah cemberut. Ye Xuan menyerahkan sisa-sisa gosokan tingkat pertama dan kedua dari teknik pengendalian pedang dan berkata, jual 2 sisa gosokan ini. Apakah kamu benar-benar akan menjualnya? Guo Zitian sedikit terkejut. Ye Xuan terlalu tegas. Mengapa menyimpan buku rahasia seni bela diri yang sudah Anda kuasai? Terlebih lagi, ini adalah gosokan, dan ada hutan prasasti di area terlarang Sekte Tianjian. Jika Anda ingin memperoleh pemahaman tentang teknik pengendalian pedang, Anda harus melihat sendiri hutan prasasti pengendalian pedang. Tidak perlu terus-menerus menggosok teknik pengendalian pedang. Jual dan beli tanaman hiu hijau untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jual saja dan beli bahan obat spiritual. Tidak perlu ragu, kata Ye Xuan tegas. Guo Zitian setuju dan pergi dengan 2 salinan teknik pengendalian pedang. Di malam hari, seorang murid dari Akademi dan Dao yang mengikuti Ye Xuan untuk berpartisipasi dalam persidangan sekte berlari tergesa-gesa dan berkata, Saudara Ye, ini buruk. Fatih Guo dipukuli di puncak Kingsu. Ye Xuan mengerutkan kening, berdiri dan bertanya, mengapa? Sepertinya mereka mulai berdebat tentang poin kontribusi, lalu mereka mulai berkelahi. Murid dari Akademi dan Dao menjawab. Bawa aku untuk melihatnya. Ye Xuan meraih pedang burung pipit naga di tangannya dan mengikuti murid dari Akademi dan Dao keluar. Puncak Kingsu terletak di selatan pegunungan Tianjian. Ada 7 puncak utama dan lebih dari 20 puncak tambahan di pegunungan Tianjian. 7 puncak utama dihubungkan oleh kabel besi tebal. Rantai besi ini bergerak menembus awan dan kabut, yang dapat dikatakan bersifat halus dan bakteri. Biasanya, para pengikut Sekte Tianjian yang sangat ahli dalam ilmu bela diri akan memilih berjalan di atas tali besi ini saat bepergian melewati puncak-puncak utama. Tentu saja, jika Anda jatuh dari rantai besi, hidup Anda pada dasarnya akan hilang. Ketika Ye Xuan mendengar bahwa Guo Zitian dipukuli, dia secara alami ingin sampai ke puncak Kingsu sesegera mungkin, jadi dia memutuskan untuk berjalan di atas tali besi. Kakak senior Ye, aku, murid dari Akademi dan Dao tidak berani berjalan di atas tali besi. Tidak masalah. Jika kamu memiliki hal lain untuk dilakukan, kamu tidak perlu pergi ke sana. Aku bisa pergi ke puncak Kingsu sendiri, kata Ye Xuan. Saya tidak terburu-buru. Saya akan turun gunung ke puncak Kingsu, kata murid Akademi dan Dao. Ye Xuan mengangguk dan melompat, melangkah ke rantai besi, dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang menuju puncak Kingsu. Rantai besi itu panjangnya 1000 kaki dan sangat curam. Ye Xuan berlari di rantai besi melawan angin kencang di ketinggian, tetapi tubuhnya tetap stabil. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia melangkah melewati rantai besi dan mencapai puncak Kingsu. Ada sebuah pasar kecil di puncak Kingsu yang terbentuk secara spontan di antara para pengikutnya. Aula misi sekte ini hanya cocok untuk memasang hadiah, tetapi jika ada sesuatu yang ingin kau dapatkan sesegera mungkin, kau harus datang ke pasar kecil di puncak Kingsu ini. Ye Xuan bergegas ke kota Xiaofang dan melihat dari jauh pertengkaran di dekat hutan bambu di luar kota Xiaofang. Aku menasihatimu untuk bersikap bijaksana, jika tidak, kau akan mengalami kesulitan di Sekte Tianjian di masa depan. Sebuah suara mengancam. Kamu terlalu suka menggertak. Kemudian terdengar suara sedih dan marah, dan itu jelas suara Guo Zitian, tetapi suaranya agak serak karena kesakitan. Ye Xuan berjalan cepat untuk melihatnya. Melihat Guo Zitian sedang memegang 2 salinan teknik pengendalian pedang, dia telah dipukul keras di wajahnya beberapa kali dan merasakan kesakitan hingga dia hampir menangis. Akan kukatakan sekali lagi, bayar 1000 poin kontribusi dan bawa salinan kedua. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah. Suara sebelumnya mengancam. Sudah kukatakan sebelumnya, gosokan itu bukan milikku, dan aku tidak akan pernah menjualnya dengan harga kurang dari 2000. Teriak Guo Zitian dengan suara serak. 900. Kamu bodoh sekali, kamu menindasku seperti ini. 800. Lelaki itu terus menurunkan harganya. Aku akan melawanmu. Guo Zitian berteriak dan bergegas maju untuk melawan pria itu sampai mati. Kau mencari pukulan. Pria itu perlahan mengangkat tangannya dan merentangkan kelima jarinya. Sebuah pedang terbang terangkat dan berputar, mengarah ke Guo Zitian. Dentang. Terdengar suara pedang terbang dan melesat ke arah Guo Zitian. Guo Zitian mendorong tangannya ke depan, dan energi sejatinya melonjak keluar untuk mewujudkan jiwa bela dirinya, membentuk lapisan baju besi batu heksagonal untuk memblokir pedang terbang.
Wah, pedang terbang itu menghantam baju besi batu yang dibentuk oleh esensi sejati, dan terdengar suara batu beradu, dan baju besi batu itu hancur berkeping-keping lapis demi lapis. Guo Zitian menggertakkan giginya dan bertahan, terus melepaskan energi sejatinya untuk memadatkan Stone Palace Rock Armor. Pria itu terus meningkatkan kekuatan teknik pengendalian pedang, dan pedang terbang itu menghancurkan pertahanan Stone Tower Rock Armor lapis demi lapis. Dia berkata dengan suara dingin, orang lemah sepertimu, tidak bisakah kau lebih bijaksana? Mengapa kau harus membuang-buang energiku? Pedang terbang itu mengeluarkan gelombang udara, yang bertabrakan dengan Stone Tower Armor, menghancurkannya lapis demi lapis. Suara pecahan itu menjadi semakin keras. Guo Zitian menggertakkan giginya dan hendak menyerah. Pada saat ini, sebuah tangan terulur dari samping dan dengan lembut menghalangi ujung pedang terbang itu dengan jari-jarinya. Titik titik titik, titik titik titik. Pemilik tangan ini tentu saja Ye Xuan yang baru saja tiba. Ketika Guo Zitian melihat Ye Xuan muncul, ekspresinya menjadi rileks, dan dia terengah-engah, mengingatkannya hati-hati, dia adalah Fang Yuanhong, dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tingkat kelima dari alam Yuanwu. Ye Xuan tetap tersenyum hangat dan memegang pedang terbang itu dengan jari-jarinya. Tidak peduli seberapa tajam pedang terbang itu tidak dapat menembus penghalang jari-jarinya. Fang Yuanhong melirik Ye Xuan dan berteriak, dari mana asalmu, bocah? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Jika kau tidak keluar dari sini, aku akan menggunakan pedangku untuk memisahkan kepalamu dari tubuhmu. Kamu bisa mencobanya, Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Fang Yuanhong menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin, kamu yang meminta ini. Sambil berbicara, dia melepaskan kesadaran ilahiyahnya, meningkatkan kekuatan pedangnya. Pedang terbang itu mengeluarkan suara dengungan yang menggetarkan hati dan mulai berputar di ujung jari Ye Xuan, mengaduk lapisan gelombang udara dengan suara angin dan guntur yang samar. Kekuatan ledakan itu begitu besar sehingga bahkan para pengikut Sekte Tianjian yang berdiri lebih dari 10 kaki jauhnya merasakan tekanan yang besar. Ledakan. Namun, bahkan kekuatan pengendali pedang yang begitu kuat tidak dapat mematahkan jari-jari Ye Xuan sama sekali. Seolah-olah ada dunia yang terpisah di atas ujung jari. Di satu sisi, ada pedang yang berdengung dan gelombang udara yang menderu, sementara di sisi lain, tidak ada rasa takut terhadap angin dan guntur serta ketenangan. Hanya itu, Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Fang Yuanhong sedikit mengernyit, menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan pedang terbang itu, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menembus satu jari pun milik Ye Xuan. Siapakah kamu sebenarnya? Tanyanya. Ye Xuan tidak menjawab, tetapi mendengus dingin dengan kekuatan sekecil ini, kamu berani bertindak begitu arogan. Begitu dia selesai berbicara, kesadaran ilahiyahnya menyelimuti dirinya dan energi sejati mengalir di telapak tangannya. Wah, teknik pengendalian pedang diaktifkan, langsung menghancurkan energi sebenarnya yang telah ditempatkan Fang Yuanhong pada pedang. Pedang terbang itu terbang kembali, dan gagangnya mengenai dada Fang Yuanhong dengan bunyi embusan. Fang Yuanhong mengerang dan terbang keluar. Orang-orang yang menonton segera mundur lebih dari 10 kaki, takut sesuatu yang serius mungkin terjadi. Fang Yuanhong berjuang untuk bangun. Ye Xuan berjalan perlahan, tanpa sengaja menginjak kakinya, dan bertanya, apa yang ingin dia lakukan tadi? Guo Zitian berkata cepat, dia ingin membeli teknik pengendalian pedang tingkat kedua seharga 1000 poin kontribusi, dan dia terus menurunkan harganya. Harganya baru saja turun menjadi 800 poin kontribusi. Ah! Telapak tangan Fang Yuanhong diinjak, dan dia melolong kesakitan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kakak tertuaku adalah Fang Qixi. Jika kamu berani memukulku, kamu akan mendapat masalah besar. Ketika para murid yang menonton dari semua sisi mendengar nama Fang Qixi, mereka langsung mulai berbicara dengan ketakutan. Kakak tertuanya ternyata adalah Fang Qixi. Orang ini sungguh tidak beruntung. Dia benar-benar menyinggung Fang Qixi. Fang Qixi, dia adalah seorang master di daftar naga tersembunyi. Siapa kedua orang ini? Sungguh sial bahwa kita benar-benar menyinggung seorang master di daftar naga tersembunyi. Ketika Guo Zitian mendengar bahwa itu adalah Fang Qixi, dia segera datang ke sisi Ye Xuan dan berbisik, lupakan saja. Fang Qixi adalah master peringkat ke-87 di daftar naga tersembunyi. Dia sangat kuat, ayo pergi. Ye Xuan tidak menanggapinya dengan serius. Dia menatap Fang Yuanhong dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin membeli teknik pengendalian pedang tingkat kedua? Beli. Kalau kamu memberikannya padaku sekarang dan meminta maaf padaku, aku mungkin akan memaafkanmu. Fang Yuanhong menjadi semakin bangga ketika mendengar perbincangan di sekitarnya. Para guru dalam daftar naga tersembunyi sangat dikenal oleh murid-murid luar ini. Ye Xuan menamparnya dengan punggung tangannya. Wah! Fang Yuanhong tercengang. 3000 poin kontribusi, tidak ada tawar-menawar.
Ye Xuan mengambil gulungan gosok dan memegangnya di atas kepalanya. Harga untuk menukar satu salinan teknik pengendalian pedang tingkat kedua di aula pengendalian pedang adalah 3.000 poin kontribusi. Namun, itulah harga yang dipertukarkan di Sword Control Hall. Jika dipertukarkan antar murid, harga normalnya adalah 2.000 poin kontribusi. Apa kau benar-benar sakit? Bahkan jika kau memberikannya padaku, aku mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Fang Yuanhong masih bersikap sombong. Ye Xuan menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Wah, 4.000 poin kontribusi. Para murid yang menonton dari semua sisi tercengang. Tadinya hanya 3.000 poin kontribusi, tapi sekarang harganya sudah naik. Namun, mereka ingat bahwa ketika Fang Yuanhong memaksa pria gemuk kecil itu, dia juga menurunkan harganya dari 1.000 poin kontribusi menjadi 800. Kini, balas dendam telah datang, dan datangnya terlalu cepat. 4.000. Apakah kamu sakit jiwa? Fang Yuanhong meraung marah setelah ditampar 2 kali. 4.000 sudah lebih dari harga Sword Master Hall. Ye Xuan tidak membuang kata-kata dan menamparnya lagi dengan tangan belakangnya. Wah, 5.000. Wajah Fang Yuanhong bengkak. Sekalipun otaknya berlubang, dia tahu bahwa Ye Xuan sedang membalas dendam padanya karena menurunkan harga dan memaksakan pembelian. Ye Xuan mengangkat tangannya dan hendak memukulnya untuk terus menaikkan harga. Mata Fang Yuanhong berkobar-kobar, dia tahu bahwa harganya akan naik jika dia terus melakukannya, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Oke. Aku akan membelinya." Ye Xuan terkekeh, lalu melemparkan gosokan itu ke Guo Zitian dan berkata, "Ambil uangnya, uangnya sudah kembali." Guo Zitian belum tersadar. Dia mengambil 5.000 poin kontribusi dari Fang Yuanhong dengan sedikit rasa takut, menelan ludahnya, dan buru-buru mengikuti Ye Xuan keluar dari kota Xiaofang. Fang Yuanhong menggertakkan giginya, bangkit dari tanah, menatap tajam ke belakang Ye Xuan, lalu berbalik dan pergi. Dalam perjalanan kembali ke Dandao Yuan, Guo Zitian berkata dengan sedikit khawatir Fang Qizi itu adalah master peringkat ke-87 di daftar naga tersembunyi. Bagaimana jika Fang Yuanhong kembali untuk membalas dendam pada kakak laki-lakinya? Ye Xuan menunjukkan senyum tenang dan kalem, lalu berkata pada dirinya sendiri para master di daftar naga tersembunyi pasti sangat menarik. Setelah kembali ke Akademi Dandao, Ye Xuan meminta Guo Zitian untuk membeli bahan obat untuk memurnikan pil Zenyuan Sensui. Pendapatan dari penjualan sisa-sisa teknik pengendalian pedang kali ini jauh melampaui ekspektasi, jadi poin kontribusinya sangat berlebih. Selain membeli ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk pil esensi ilahi esensi sejati, saya juga bisa membeli setumpuk makanan untuk memberi makan elang petir kecil. Malam, saat bulan purnama terbit, seorang pria berjalan memasuki halaman tempat Ye Xuan tinggal. Pria ini tidak membawa siapapun bersamanya. Begitu dia melangkah masuk ke halaman, dia langsung menarik perhatian Ye Xuan karena dia memancarkan aura yang sangat kuat. Saat pria ini masuk, Ye Xuan sedang berlatih pedang di halaman. Setelah ilmu pedangnya mencapai tingkat kesempurnaan, alih-alih mencapai akhir ilmu pedang, ia justru melihat pintu baru. Setiap kali berlatih ilmu pedang, ia seolah memiliki wawasan baru. Saat orang itu melangkah memasuki gerbang, Ye Xuan menyimpan pedangnya dan melihat ke atas. "Kau harus tahu siapa aku." Suara lelaki itu terdengar dingin. Lelaki itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun, dengan rongga mata yang dalam, alis yang tajam, dan rahang yang agak lebar, yang membuatnya tampak sangat kuat. "Kau seharusnya tahu siapa aku," kata lelaki itu dingin. "Nomor 87 dalam daftar naga tersembunyi." Ye Xuan bertanya dengan tenang. Fang Qizi terkekeh dan berkata, "Karena kamu tahu siapa aku, kamu seharusnya tahu mengapa aku ada di sini." Tidak yakin. Ye Xuan memang tidak yakin, jadi dia bertanya, apakah itu untuk Fang Yuanhong, atau untuk poin kontribusi? Ada sedikit perbedaan antara keduanya. Namun bagi Fang Qizi, tidak ada perbedaan, keduanya. "Katakan saja padaku, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya?" Ye Xuan bertanya langsung. Fang Qizi mengangkat kepalanya dengan sedikit rasa bangga dan berkata, "Karena kamu baru berada di sini sebentar, kupikir saat kamu membuat masalah, kamu tidak tahu siapa aku, jadi." "Tidak, aku tahu. Kau cukup terkenal." Ye Xuan menyela dengan tatapan santai, lalu berkata, "Aku menamparnya, dan para murid di sekitar membicarakanmu." Tatapan mata Fang Qizi berubah dingin karena kamu sudah tahu, kamu masih berani memaksakan diri untuk menjualnya kepada saudaraku. Kamulah yang memaksanya untuk dibeli lebih dulu. Ye Xuan mengoreksi sambil menggoyangkan jarinya. "Itu bukan 5.000 poin kontribusi." Fang Qizi meninggikan suaranya. "Jadi kamu bisa menawar, tapi aku tidak bisa menaikkan harganya." Ye Xuan bertanya balik. "Kamu benar-benar tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku," kata Fang Qizi dengan arogan. "Kalau begitu kau pantas dipukul."
Suara Ye Xuan juga berubah dingin. Tatapan mata Fang Qizi berubah dingin, dan dia mendengus, jadi, kamu tidak berniat melepaskan ini. Itu tergantung bagaimana kamu ingin menyelesaikannya. Ye Xuan menunjuk jarinya dan berkata, misalnya, jika kamu ingin mengembalikan barang, lupakan saja. Adapun meminta maaf, itu lebih sulit. Fang Qizi menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kamu mencari kematian, tahukah kamu? Aku tidak tahu. Ekspresi Ye Xuan tetap tenang. Fang Qizi mengangkat kepalanya dengan ekspresi garang, dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja. Seorang pecundang yang menjual gosokan pedang tingkat 2 berani bersikap sombong di hadapanku. Aku mendengar kata sampah lagi. Sungguh menyebalkan. Ye Xuan bertanya balik. Fang Qizi mendengus dingin, kau pantas untuk kesal. Kau benar-benar pecundang sehingga kau bahkan tidak bisa berlatih teknik pengendalian pedang tingkat kedua, jadi kau menyerah pada dirimu sendiri dan mengkhianatinya. Kau seharusnya menjadi orang pertama di Sekte Pedang Surgawi yang melakukan itu. Bagaimana kau tahu kalau aku belum menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Fang Qizi mencibir, aku bertanya tentangmu sebelum aku datang ke sini. Kau mendapatkan keterampilan mengendalikan pedang dari hadiah ujian sekte sebulan yang lalu, tetapi kau menyerah dalam waktu kurang dari sebulan. Bukankah kau pemborosan? Ye Xuan tidak tertarik menjelaskan hal ini, dia hanya melengkungkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Apa, kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Fang Qizi mencibir. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya. Lakukan saja jika kau tidak setuju. Tidak perlu membuang waktu untuk berbicara, kata Ye Xuan. Bagus sekali. Awalnya aku tidak ingin menindas seorang pecundang di alam Yuanwu tingkat ketiga, tetapi kamu memukul saudaraku, kamu sedang mencari kematian. Fang Qizi berkata sambil mengeluarkan sepucuk surat tantangan, memakukannya ke tanah dengan pedangnya, dan berteriak, besok siang, di arena pertandingan puncak Qingzu, aku akan memberitahu kalian siapa yang tidak boleh kalian ganggu. Setelah mengeluarkan tantangan, Fang Qizi berbalik dan pergi. Pagi selanjutnya, berita bahwa Fang Qizi, yang menduduki peringkat ke-87 dalam daftar naga tersembunyi, akan bersaing dengan seseorang di puncak Qingzu menyebar diam-diam di kalangan sekte luar. Berita itu segera menyebar ke Institut Pemurnian Peralatan. Ketika Guo Zitian mendengar berita itu, dia bergegas ke halaman dan Dao dan berteriak saat memasuki halaman, apakah kamu orang yang bersaing dengan Fang Qizi? Ye Xuan masih bangun pagi-pagi untuk berlatih pedang seperti biasa, lalu memberi makan bola petir. Mendengar teriakan Guo Zitian, dia menjawab dengan santai, itu bukan masalah besar, mengapa kamu begitu gugup? Bukankah ini masalah besar? Ini benar-benar terlalu besar. Fang Qizi, sang guru menduduki peringkat ke-87 dalam daftar naga tersembunyi. Ada puluhan ribu murid luar di Sekte Tianjian, tetapi hanya ada 100 orang dalam daftar naga tersembunyi. Setiap orang dari mereka sangat kuat. Guo Zitian tidak dapat menyembunyikan kepanikannya. Ayo pergi dan lihat betapa mengerikannya para master di daftar naga tersembunyi. Kata Ye Xuan sambil meraih pedang burung pipit naga dan pergi ke puncak Qingzu. Arena pertarungan puncak Qingzu terletak di selatan kota Xiaofang dan merupakan tempat para murid luar saling berkompetisi. Namun, kadang-kadang orang akan menyimpan dendam di sana. Tadi malam, banyak murid melihat Ye Xuan mengalahkan Fang Yuanhong. Kompetisi diadakan keesokan harinya, jadi para murid yang mengetahui cerita di balik layar tahu alasan diadakannya kompetisi tersebut. Banyak murid luar berkumpul di puncak Qingzu pada pagi hari. Lagi pula, jika Anda ingin melihat para master daftar naga tersembunyi berkompetisi, Anda biasanya hanya dapat melakukannya di kompetisi daftar naga tersembunyi yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Saya bisa menontonnya terlebih dahulu hari ini, jadi saya pasti tidak akan melewatkannya. Sebelum pagi tiba, para murid yang berkumpul di puncak Qingzu mulai berdiskusi. Hampir semua orang tahu siapa Fang Qizi, tetapi tidak banyak yang tahu siapa Ye Xuan. Siapa sebenarnya Ye Xuan? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Apakah dia ada dalam daftar naga tersembunyi? Tentu saja tidak. Aku kenal Ye Xuan ini. Dia menduduki peringkat pertama dalam ujian sekte tahun ini. Jadi, dia bahkan belum berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi, tetapi dia ingin bersaing dengan para master di peringkat naga tersembunyi. Bukankah ini mengundang masalah? Siapa yang menyuruhnya memukul Fang Yuanhong? Fang Qizi ada di sini untuk membalas dendam. Kurasa orang bernama Ye ini akan berada di sini setidaknya selama beberapa bulan. Saat itu hampir tengah hari. Fang Qizi muncul di puncak Qingzu dan berjalan perlahan menuju arena bersama Fang Yuanhong. Ketika dia mendengar pembicaraan para murid di sekitarnya, senyum gembira muncul di wajahnya. Dengan munculnya Fang Qizi, diskusi menjadi lebih intens. Fang Yuanhong berjalan di samping Fang Qizi, kepala terangkat tinggi dan dada membusung, tampak sangat bangga.
Dengan dukungan dari kakak laki-lakinya dari belakang, dia selalu berjalan menyamping di luar gerbang. Bagaimana mungkin dia pernah dipukuli oleh siapapun? Jadi setelah dipukuli oleh Ye Xuan kemarin, dia sangat marah dan langsung berlari ke kakak tertuanya untuk mengeluh. Dia datang ke sini hari ini untuk membalas dendam. Fang Qizi berjalan ke arena dengan pedang terbang di punggungnya, berdiri diam, memejamkan mata, berkonsentrasi dan menunggu. Ketika waktu tengah hari mulai tiba, para murid yang menyaksikan dari segala sisi mulai membicarakan masalah itu. Mengapa orang bernama Ye Xuan itu belum datang? Apakah dia takut datang? Jika aku datang, aku akan mencari masalah. Akan lebih bijaksana jika tidak datang. Aku akan bersembunyi di Dandau Yuan dan tidak akan keluar. Namun, sebelum orang-orang ini menyelesaikan diskusi mereka, Ye Xuan muncul di puncak Qingzu tepat waktu. Ye Xuan berjalan ke arena dengan tenang, ekspresi wajahnya tanpa ekspresi dan tidak ada yang bisa dilihat. Fang Qizi membuka matanya, tatapannya penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, "Kamu tidak takut mati. Kamu tidak pantas membuatku takut." Ye Xuan menjawab dengan tenang. Para murid yang menyaksikan pertempuran di bawah merasa bingung mengapa Ye Xuan ini begitu tenang. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Fang Qizi? Fang Yuanhong mendengar ini dan langsung berteriak marah, "Omong kosong. Pecundang ini, yang begitu tidak berguna hingga menyerah berlatih teknik pengendalian pedang tingkat kedua, berani dibandingkan dengan kakak laki-lakiku. Menyerah berlatih teknik pengendalian pedang tingkat kedua, apa yang terjadi?" Tanya pria itu penasaran. Fang Yuanhong tertawa bangga dan berkata, "Kau belum tahu, kan? Tadi malam, orang bernama Ye ini datang ke pasar Xiaofang untuk menjual salinan pengendali pedang tingkat kedua. Itu adalah salinan yang diberikan sebagai hadiah untuk ujian sekte." Wow, para murid yang menyaksikan pertempuran itu tiba-tiba menjadi gempar. Kurang dari sebulan sejak persidangan sekte berakhir. Dan orang ini sudah menjual ramuan pengendali pedang. Betapa tidak bergunanya dia. Dia benar-benar menyerah setelah hanya 1 bulan berlatih. Orang ini benar-benar tidak berguna, dia bahkan tidak punya keberanian untuk berlatih teknik pengendalian pedang tingkat kedua. Dia benar-benar mempermalukan kami para murid luar. Fang Yuanhong mendengar pembicaraan para murid yang menonton dan menjadi semakin bangga. Dia berteriak keras, "Tunggu saja dan lihat. Tingkat kedua dari teknik gosok pedang ada di tangan saudara-saudara kita. Dalam waktu 3 tahun, kakak tertua saya pasti akan dapat menguasai Sword Return." Para murid yang menonton dari semua sisi mulai mendiskusikan masalah itu. Butuh waktu 3 tahun untuk menguasai Sword Return. Para master di Hidden Dragon Ranking memang sekuat itu. Banyak orang telah berlatih dengan teknik menggosok selama 10 tahun dan masih belum menguasainya. Beberapa orang juga bertanya, apakah benar-benar bisa dikuasai dalam waktu 3 tahun? Saya ingat Yue Zhentao, yang menduduki peringkat ke-79 dalam daftar naga tersembunyi, membutuhkan waktu 7 tahun untuk menguasainya. Fang Yuanhong berkata dengan ekspresi sombong, "Kekuatan kakak tertuaku sudah lama tidak kalah dari Yue Zhentao. Jangankan Yue Zhentao, jika kakak tertuaku ingin masuk ke peringkat naga tersembunyi, bahkan para master yang peringkatnya lebih tinggi pun tidak dapat menghentikannya." Mendengar perbincangan heboh di sekelilingnya, secerca kebanggaan perlahan muncul di wajah Fang Qizi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Xuan dengan tatapan angkuh, berkata, "Sebagai seorang prajurit Yuan Wu Rilem tingkat 6, aku tidak ingin bertarung dengan seorang orang menyebalkan Yuan Wu Rilem tingkat 3 sepertimu. Sekarang kembalikan poin kontribusi dan minta maaf kepada saudaraku, dan aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, pedang terbang itu tidak memiliki mata, dan aku tidak dapat menjamin apakah kamu akan terluka atau mati saat kita bertarung. Hanya selisih 3 alam, tidak seberapa." Ye Xuan memasang ekspresi tenang dengan sedikit senyum di bibirnya, dan tidak tergerak oleh komentar orang-orang di sekitarnya. "Kau benar-benar nangui mati yang tidak takut air mendidih. Baiklah, untuk orang tidak berguna sepertimu yang sudah menyerah berlatih teknik pengendalian pedang tingkat kedua, aku tidak mau repot-repot menyakitimu. Sudah cukup bagiku untuk membuatmu melihat betapa hebatnya aku, Fang Qizi," kata Fang Qizi dengan arogan. Ye Xuan melirik orang-orang yang hadir dan terkekeh, "Kalian semua mengira aku belum menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua." Sembari bicara, dia menggenggam sarung pedang di tangan kirinya dan mengangkat pedang burung pipit naga. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang yang hadir bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Ye Xuan. Ye Xuan mengayunkan tangan kirinya dan melemparkan pedang burung pipit naga beserta sarungnya. Pedang burung pipit naga dan sarungnya ditancapkan ke tanah sejauh 5 kaki dengan bunyi pukulan. Apa maksudnya? Dia benar-benar membuang pedang itu. Semua orang yang hadir bingung. Fang Qizi terkekeh dan berkata, "Kenapa? Menurutmu aku akan melepaskanmu jika kau membuang pedang itu? Bukankah kau berbicara sangat keras tadi malam?" Ye Xuan tersenyum tenang dan berkata,
kamu membeli gosokan itu karena kamu ingin berlatih teknik pengendalian pedang tingkat kedua, kan? Aku akan menunjukkannya kepadamu secara pribadi, sebagai hadiah karena telah membeli gosokan itu. Bukankah itu adil? Apa yang sedang dia lakukan? Para murid yang menonton pertandingan di luar lapangan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Apakah aku salah dengar? Dia hanya mengatakan akan menunjukkan teknik pengendalian pedang tingkat kedua. Aku juga mendengarnya. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Seseorang menepuk bahu Fang Yuanhong dan bertanya, benarkah yang dikatakan Ye Xuan? Bukankah dia baru saja menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua bulan lalu? Apakah dia benar-benar menguasainya? Apakah kau percaya bahwa aku dapat menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua dalam waktu 1 bulan? Fang Yuanhong bertanya sambil mencibir. Aku tidak percaya. Para murid yang menyaksikan pertempuran itu menggelengkan kepala karena tidak percaya. Seorang master di daftar naga tersembunyi akan membutuhkan waktu 3 hingga 5 hingga 7 tahun untuk menguasai level kedua dari kendali pedang. Siapapun yang dapat menguasainya dalam waktu 3 tahun pastilah seorang jenius yang langka. Adapun penguasaan ilmu pedang level kedua dalam waktu 1 bulan. Dia menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua hanya dalam waktu 1 bulan. Aku khawatir dia tidak sedang bermimpi. Fang Yuanhong tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, orang ini pasti ditendang di kepala oleh seekor keledai. Fang Qizi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, aku hampir terhibur olehmu. Kamu menguasai teknik pedang tingkat kedua hanya dalam waktu 1 bulan. Kamu benar-benar hidup dalam mimpi. Ye Xuan tidak membantah, tetapi perlahan mengangkat tangan kanannya. Meskipun gerakannya lambat, ada momentum yang tak terlihat. Semua orang yang hadir merasakan perbedaan pada tangan yang terangkat ini, tetapi tidak seorang pun akan percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua dalam waktu 1 bulan. Ye Xuan mengangkat tangan kanannya, membuat gerakan kecil, dan mengucapkan 2 kata pedang kembali. Dentang, pedang burung pipit naga yang ditusukkan sejauh 5 meter langsung mengeluarkan suara pedang, terlempar dari sarungnya, melintasi jarak 5 meter, dan terbang di depan Ye Xuan. Ye Xuan tidak berusaha meraih pedang burung pipit naga, melainkan merentangkan kelima jarinya dan melakukan teknik pengendalian pedang dari jarak jauh. Pedang burung pipit naga tergantung di depan Ye Xuan, berputar perlahan dengan badan pedang sebagai porosnya. Setiap putaran mengeluarkan suara pedang yang menggetarkan hati. Terkejut. Seluruh penonton terkejut. Semua orang menatap dengan mata terbelalak ke arah pedang terbang yang berputar perlahan. Bagaimana itu mungkin? Semua orang berteriak dalam hati. Dia benar-benar memanggil kembali pedang terbang dari udara. Ini, teknik pengendalian pedang tingkat kedua, Sword Return. Semua orang yang hadir adalah murid Sekte Tianjian. Siapa yang tidak tahu apa teknik pengendalian pedang tingkat kedua itu? Untuk memanggil kembali pedang terbang dari jarak 5 meter, hanya teknik pengendalian pedang tingkat kedua Sword Return yang bisa melakukannya. Dia benar-benar tahu teknik pengendalian pedang tingkat kedua. Teriakan meledak dari kerumunan, dan kerumunan itu tiba-tiba mulai berteriak seperti orang gila. Dia benar-benar melakukannya dengan benar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang dapat menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua hanya dalam waktu 1 bulan? Mata Fang Yuanhong terbuka lebar, dan dia menatap pemandangan di arena dengan linglung, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ekspresi Fang Qizi mulai runtuh, alisnya berkerut erat, dan dia bertanya dengan kaget, bagaimana mungkin kamu, mungkin. Biarkan aku memperbaiki kesalahanmu. Butuh waktu 3 hari, bukan 1 bulan, untuk menguasai teknik pengendalian pedang tingkat kedua. Jadi, jangan menilaiku dari sudut pandangmu, karena kau hanya melihat jari-jari kakiku. Ye Xuan terkekeh. Fang Qizi langsung menunjukkan kemarahannya dan mendengus dingin, kau terlalu sombong. Aku tidak tahu bagaimana kau memanggil kembali pedang terbang itu, tetapi dengan tingkat kultivasimu yang berada di tingkat ketiga alam Yuanwu, kau tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong di hadapanku. Kalau begitu, mari kita coba. Ye Xuan masih tampak acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat para master di peringkat naga tersembunyi. Sembari berbicara, Fang Qizi mengedarkan energi sejatinya, membuat gerakan tangan dan menunjuk pedang terbang di belakangnya. Pedang terbang itu segera terhunus dan melayang di depan telapak tangannya. Ye Xuan juga berdiri menyamping, mengulurkan tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke depan, 5 jari terentang, dan berlatih teknik pengendalian pedang. Pedang burung pipit naga melayang 3 inci di luar telapak tangannya, dengan ujung pedang mengarah ke Fang Qizi, dan berputar perlahan. Setiap putaran mengeluarkan suara pedang yang menggetarkan hati. Di arena, kedua pria itu berdiri dalam posisi yang sama, keduanya mengulurkan tangan kanan untuk mengendalikan pedang terbang.
Kedua pedang itu berjarak 10 kaki, dengan ujung-ujungnya saling berhadapan. Suara pedang saling beradu, menyebabkan semua murid yang menyaksikan pertempuran itu menahan napas. Saat para pendekar pedang bertanding, seluruh kekuatan mereka dicurahkan pada satu pedang itu. Oleh karena itu, kemenangan atau kekalahan hanya masalah sesaat. Saat pedang terbang menyerang, hasilnya akan diputuskan. Wajah Fang Qizi tampak muram. Dia mengerahkan teknik pengendalian pedang hingga batas maksimal, mengerahkan seluruh kekuatannya dan menuangkan semua energi sejati di tubuhnya ke dalam pedang terbang itu. Pedang terbangnya berputar cepat, menyapu udara dan secara bertahap membentuk lingkaran penghalang udara yang tajam. Ye Xuan tetap tenang, tetapi putaran pedang burung pipit naga semakin lambat. Waktu seolah berhenti pada pedang itu. Kedua pedang terbang itu tajam dan memancarkan aura yang sangat kuat. Pada saat ini, semua orang yang hadir menahan napas dan menatap lekat-lekat ke arah dua orang dan dua pedang di arena. Suasananya membeku hingga titik ekstrim. Kekuatan mengendalikan pedang akan meledak. Fang Qizi adalah orang pertama yang memadatkan teknik pengendalian pedang ke kekuatan terkuatnya dan berteriak dengan suara yang dalam maju. Dentang, pedang terbang itu mengeluarkan suara mendengung yang menggetarkan jiwa, berubah menjadi cahaya pedang, dan melesat keluar, membidik ke arah Ye Xuan. Cahaya pedang merobek udara, meledakkan lingkaran penghalang energi yang tajam. Tepi tajamnya menggores tanah, membuat alur yang dalam di tanah, dan seluruh arena terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, udara meledak dan tanah serta batu beterbangan. Titik. Kekuatan pedang sangat mengerikan. Bahkan dari jarak 30 kaki, orang bisa merasakan dahsyatnya kekuatan pedang ini. Semua murid yang menonton tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, berpikir dalam hati, jika mereka berdiri di pusat kekuatan ini, bukankah mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, Ye Xuan berdiri di pusat kekuatan pedang, menghadapi ujung tajam pedang terbang itu, dan tetap tenang. Saat ujung tajam pedang terbang itu tiba di hadapannya, energi sejati menyeruak dari tangan kanannya dan melesatkan aliran energi pedang ke pedang burung pipit naga, lalu mengaktifkan teknik pengendalian pedang. Dentang, pedang burung pipit naga terbang dari udara dan mengenai pedang terbang Fang Qizi. Wah, sebuah ledakan keras mengguncang gunung. Pedang terbang yang diliputi energi pedang itu meledak dengan kekuatan yang sangat tajam. Pedang itu berkilat, dan ujung pedang Fang Qizi hancur seketika bagai kantung udara. Seberkas cahaya pedang menembus penghalang udara dan menghantam Fang Qizi dengan suara embusan, menyeret tubuhnya dan melesat sejauh 10 kaki, memaku dia ke dinding gunung. Kesunyian, keheningan yang mematikan, saat itu masih berkecamuk dengan kekuatan yang dahsyat dan kekuatan yang mengerikan. Saat berikutnya, terjadi keheningan, seolah-olah kekuatan mengerikan tadi tidak pernah muncul. Hanya retakan dalam di tanah yang membuktikan betapa mengerikannya pedang tadi. Namun, di bawah pedang yang begitu menakutkan, Ye Xuan masih berdiri tegak, berdiri di tempat yang sama, tanpa bergerak selangkah pun, bahkan gerakan mengendalikan pedang terbang tidak berubah sama sekali. Namun, Fang Qizi terpaku ke dinding gunung 10 kaki jauhnya oleh pedang terbang. Master yang menduduki peringkat ke-87 dalam daftar naga tersembunyi dikalahkan. Dia dikalahkan oleh muridnya yang baru saja mulai belajar. Tak seorang pun yang hadir dapat mengerti apa yang tengah terjadi dan mereka semua menatap murid muda di atas panggung dengan bingung. Iri hati, cemburu, benci. Semua mata saling menatap di panggung kompetisi. Ye Xuan mengangkat tangannya dan mengambil kembali pedang burung pipit naga. Fang Qizi jatuh berlutut. Fang Yuanhong bergegas untuk membantunya berdiri, berteriak ketakutan kakak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Fang Qizi mengeluarkan sejumlah obat dan menuangkannya ke luka, lalu menggertakkan giginya dan mengucapkan beberapa patah kata bantu aku kembali. Fang Yuanhong segera membantunya berdiri dan ingin pergi. Ye Xuan berhenti di depan mereka dan berkata dengan tenang kalian ingin pergi seperti ini. Fang Qizi telah lama kehilangan kesombongannya sebelumnya dan bertanya dengan lemah, apa lagi yang kamu inginkan? Ye Xuan melambaikan tangannya, memanggil Guo Zitian, dan berkata, kamu tidak perlu meminta maaf karena memukul seseorang. Guo Zitian memang dipukuli oleh Fang Yuanhong kemarin, dan luka di wajahnya belum sembuh. Wajah Fang Yuanhong muram, dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu. Jika kamu salah, kamu harus mengakuinya. Jika kamu dipukul, kamu harus berdiri teguh. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan memukulmu lagi. Ye Xuan berkata dengan dingin. Fang Qizi terus terang dan berkata dengan suara yang dalam minta maaf. Fang Yuanhong kemudian dengan enggan meminta maaf kepada Guo Zitian, lalu mendukung Fang Qizi dan pergi dengan cepat. Pertempuran ini benar-benar menggemparkan sekte luar sekte Tianjian. Seorang murid di tingkat ketiga alam Yuanwu mengalahkan seorang master di daftar Qianlong dengan satu pedang. Peringkat daftar naga tersembunyi yang beredar di kota Xiaofang telah ditulis ulang sepenuhnya.
Fang Qizi, yang berada di peringkat 87, turun ke peringkat 88, dan peringkat berikutnya turun satu peringkat. Orang yang awalnya berada di peringkat 100 langsung keluar dari daftar naga potensial. Dan di posisi ke-87, nama baru Ye Xuan muncul. Pertempuran ini akhirnya membuat banyak orang di sekte luar mengenali nama ini. Terlebih lagi, ini adalah nama yang telah tercantum dalam daftar naga tersembunyi tanpa pernah berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi. Ketika berita ini sampai di aula Yujian, Han Sixiao tidak bisa lagi duduk diam. Dia samar-samar merasakan potensi mengerikan yang dimiliki Ye Xuan. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun di tingkat ketiga alam Yuanwu mengalahkan seorang master di daftar Qianlong hanya dengan satu pedang. Tentu saja ada kemungkinan untuk bersaing memperebutkan tempat di pintu bagian dalam. Sebelumnya, Han Sixiao berpikir bahwa Ye Xuan bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi. Tetapi sekarang dia harus mengakui bahwa Ye Xuan sudah memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi. Oleh karena itu, dia segera mengirim surat kedua, meminta murid kesayangannya untuk kembali lebih awal dan menembak Ye Xuan ke gerbang dalam selama kompetisi peringkat naga tersembunyi. Setelah pertempuran ini, Guo Zitian sangat terkesan dengan Ye Xuan hingga dia hampir memeluk kakinya dan berteriak. "Saudaraku, kau sangat hebat. Sangat hebat. Bagaimana kau mempelajari teknik mengendalikan pedang? Ajari aku. Kau lihat, setiap kali aku dipukuli, aku harus meminta bantuanmu." Itu sangat memalukan. Guo Zitian mengacungkan jempol dan memuji. "Baiklah, berhentilah bersikap menjijikkan. Siapkan ramuan spiritual yang aku inginkan. Aku akan pergi ke pegunungan Tianyuan untuk mencari bunga sumsum dewa. Begitu aku menemukan bunga sumsum dewa, aku akan memberimu pil, yang pasti akan membuat kekuatanmu melonjak beberapa kali lipat." Ye Xuan tidak tahan dengan ekspresi imut pria ini. "Baiklah, aku akan segera melakukannya," kata Guo Zitian, lalu segera berlari pergi. Setelah menyiapkan ramuan spiritual, Ye Xuan bersiap berangkat ke pegunungan Tianyuan. Lei Qiu baru berusia 1 bulan, dan tidak cocok untuk membawanya ke tempat yang jauh, jadi dia diserahkan pada perawatan Guo Zitian. Untungnya, Ye Xuan memiliki banyak poin kontribusi, jadi dia menyiapkan cukup makanan burung super untuk sebulan dan memberikannya kepada Guo Zitian, memintanya untuk memberi makan burung sesuai resep. Setelah semuanya siap, Ye Xuan berangkat ke pegunungan Tianyuan. Pegunungan Tianyuan terletak di barat laut sekte Tianjian, dan melewati kota Tianxiao di sepanjang jalan. Sehari kemudian, Ye Xuan tiba di kaki kota Tianxiao. "Ini kedua kalinya aku datang ke kota Tianxiao. Terakhir kali aku datang untuk mengantar Su Zexue pergi." Berdiri di kaki kota Tianxiao lagi, Ye Xuan secara alami memikirkan gadis yang tampak seperti peri yang dibuang. "Terakhir kali kita berpisah, aku berkata aku akan membantunya menyembuhkan sumsum tulangnya yang dingin. Jika kita pergi ke pegunungan Tianyuan kali ini, dan jika kita beruntung, kita dapat mencoba menyembuhkan tubuh sumsum dinginnya. Sebab di tempat tumbuhnya bunga sumsum dewa, di situ seringkali terdapat obat ajaib lain, yaitu obat ajaib untuk menyembuhkan tubuh sumsum dingin." Namun, Ye Xuan tidak tahu apakah dia bisa bertemu dengannya lagi. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tersenyum dan berjalan ke kota Tianxiao. Kota Tianxiao sangat besar. Berdiri di menara tertinggi setinggi 1000 kaki di kota Tianxiao, Anda tidak dapat melihat tembok kota sekilas. Gerbang kota Tianxiao tingginya 100 kaki dan megah seperti gunung. Berdiri di bawah gerbang kota, seseorang tiba-tiba merasa tidak berarti. Orang-orang datang dan pergi di dalam dan luar gerbang kota, dan kereta-kereta, sebagian tinggi dan sebagian mewah, masuk dan meninggalkan gerbang kota, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Ye Xuan menatap kota megah ini dan sebuah ide muncul di benaknya. Mungkin suatu hari nanti dia bisa memindahkan keluarga Ye ke kota Tianxiao. Meskipun siapapun dapat memasuki kota Tianxiao, tidaklah mudah untuk memindahkan keluarga ke kota Tianxiao. Bahkan 3 keluarga besar di kota Liuyun merasa sulit untuk mendapatkan pijakan di kota Tianxiao. Kota kelas 1 di benua Kyushu ini terlalu makmur dan kaya. Ada banyak keluarga kuat dan orang kuat di kota itu, dan banyak pula legenda yang diceritakan di dalamnya. 120.